Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 481, Pelayan Tua yang Menakutkan. Pedang terbang tiba-tiba tiba. Di luar kota Tempo, Yun Hao dan Ling Feiyu kembali. Dalam pertempuran kemarin, Ling Feiyu menderita beberapa luka, tetapi setelah pemulihan semalam Yun Hao, dia telah pulih sepenuhnya. Ketika sosok keduanya muncul di gerbang kota Tiambao, mereka segera menimbulkan sensasi yang luar biasa. Penjaga keluarga Su yang menjaga kota semuanya bersemangat, dan pada saat yang sama, mereka juga merasa lega. Sejak kemarin ketika mereka mengetahui tentang kecelakaan itu, hingga sekarang, mereka tahu betul betapa pentingnya kepala keluarga Su untuk itu, dan semua tenaga yang dapat dimobilisasi telah dimobilisasi. Salah satu komandan penjaga segera melangkah maju. Hongchen Gonsi, Nona Ling, senang sekali Anda baik-baik saja, tuan keluarga kami, dan para tetua Akademi Changyu Dao sekarang mencari keberadaan keduanya di luar, dan saya akan membiarkan seseorang melaporkan berita tentang kembalinya keduanya dengan selamat. Yun Hao mengangguk, dan kemudian memasuki kota Tiambao bersama Ling Feiyu. Ada banyak orang. Oleh karena itu, keduanya tidak memiliki perilaku intim. Hati-hati dalam segala hal dan berhati-hatilah. Hati-hati. Keduanya mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Ledakan. Sebuah ledakan meletus di jalan-jalan kota Tempo. Pangeran Xiaoyi, bersama orang-orang, langsung mengepung tempat tinggal Zupin dan Jin Yaner. Jin Yaner berdiri di belakang Zupin, terlihat sedikit panik. Ekspresi Zupin serius, menatap Pangeran Xiaoyi dan yang lainnya, dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Xiaoyi mencibir dan berteriak, "Semua orang telah mendengar dengan jelas tentang pangeran ini. Pangeran ini ingin menghilangkan bahaya bagi kota Tiambao hari ini. 3 tahun lalu, seekor monster muncul di kota Tiambao untuk mendatangkan malapetaka, dan hampir setiap hari, seseorang tersedot oleh monster itu di malam hari. Dan identitas monster ini telah dipastikan oleh pangeran ini. Monster itu adalah pendekar pedang debu merah yang telah menjadi pusat perhatian di kota Tiambao akhir-akhir ini. Selama 3 tahun penuh, pendekar pedang debu merah berubah menjadi monster untuk menghisap darah di malam hari, dan apa yang dia latih adalah keterampilan iblis yang ganas, dan dalam 3 tahun terakhir keterampilan iblis yang ganas telah mengumpulkan fondasi yang sangat kuat untuknya. Sekarang, langit memiliki mata, sehingga pendekar pedang debu merah tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Tetapi 2 orang di sekitar pendekar pedang debu merah juga kaki tangan, terutama wanita itu. Semua orang yang dihisap darah oleh pendekar pedang debu merah dan mati adalah target berburu yang ditemukan oleh wanita itu membantu pendekar pedang debu merah. Semua ini, buktinya cukup, dan setelah pangeran menangkap mereka, semua bukti akan dipublikasikan. Menurutnya, pendekar pedang debu merah telah dibunuh oleh para pembunuh kuil darah Stygian. Tapi di mana ini cukup untuk menghilangkan amarah? Bahkan jika pendekar pedang debu merah mati, dia masih akan membuat reputasi pendekar pedang debu merah bau, dan membiarkan pendekar pedang debu merah bau selama 10.000 tahun. Oleh karena itu, dia langsung secara paksa melampirkan identitas monster yang menghisap darah di malam hari di kepala pendekar pedang debu merah. Setelah mendengarkan kata-kata pangeran, semua orang di sekitar memiliki ekspresi yang luar biasa dan luar biasa di wajah mereka. Bagaimanapun, Jin Yaner memang telah melakukan hal-hal ini, jadi dia sangat bingung dan tampak sedikit tidak bertuan. Zupin minum dengan dingin, "Xiaoyi, kamu tidak ingin memuntahkan darah di sini. Kamu menjebak orang, menantu laki-lakiku baru berada di kota Tiambao kurang dari setengah bulan. Jelas bahwa Anda telah berulang kali mempermalukan orang di depan menantu laki-laki saya, menyimpan dendam, dan dengan sengaja memercikkan air kotor." Xiaoyi mencibir dan berkata, "Bukankah, ketika aku menangkapmu, mengeluarkan bukti, dan kemudian membiarkanmu mengaku secara langsung, semuanya akan terungkap?" Zupin mengepalkan tinjunya dengan tiba-tiba dan berkata, "Jika kamu punya jenisnya, kamu bisa mencobanya." Xiaoyi mengangkat tangannya dan melambai, berteriak, "Tangkap mereka berdua untukku. Jika kamu melawan, bunuh." Tiba-tiba, ketegangan berkecamuk dan situasi di lapangan sangat tegang. "Berhenti." Pada saat ini, teriakan keras datang, dan Su Yao dari keluarga Su tiba dengan sekelompok penjaga. Su Yao, meskipun kota Tiambao milik keluarga Sumu, itu juga dari kerajaan kuno Xia besar,
dan orang-orang dari keluarga Sungu juga adalah orang-orang dari kerajaan kuno Xia besar. Kenapa? Apakah Anda ingin melawan pangeran ini demi orang-orang yang merugikan kota Tiambao? Mata Xia Yi terbarik, menatap Su Yao, nadanya sangat kuat, dan dia langsung memasang postur agung sebagai seorang pangeran, tidak memberi Su Yao kesempatan untuk menjawab sama sekali, dan berteriak keras, keluarga Su ada di kota Tiambao, dan mereka didukung oleh orang lain. Kamu harus membawa stabilitas ke kota Tiambao. Tapi sudah 3 tahun, dan selama 3 tahun, ada monster yang menghisap darah manusia di kota Tiambao, dan Anda tidak peduli tentang itu. Sekarang, pangeran ini telah menemukan kebenaran, tetapi Anda di sini untuk menghentikannya. Pangeran ini harus bertanya-tanya apakah ada trik yang tidak menyenangkan antara Anda dan monster pendekar pedang debu merah. Wajah Su Yao menjadi sangat jelek, dan dia berkata, tolong juga minta yang mulia pangeran bertanggung jawab atas setiap kata yang dia ucapkan, jangan bicara omong kosong. Xia Yi berteriak, Su Yao, pangeran ini memerintahkanmu untuk menangkap Zusan, benda lama, dan wanita itu, apakah kamu mendengarkan, atau kamu tidak mendengarkan? Su Yao, maafkan aku. Wajah Xia Yi penuh dengan keganasan, dan dia berkata, karena ini masalahnya, maka jangan salahkan pangeran ini karena tidak baik. Pangeran, ini menaruh kata-katanya di sini, jika Anda berani menghentikannya, pangeran ini bahkan akan membunuh Anda bersama. Kejahatan melindungi monster, itu cukup untuk membunuh Anda. Bahkan jika tidak ada seorang pun di keluarga Su Anda yang berani mengatakan sepatah kata pun untuk Anda. Tindakan Xia Yi hari ini berhati besi. Dia ingin menangkap wanita yang dilindungi oleh Zusan. Dia ingin membuat pendekar pedang debu merah menanggung keburukan yang tak terhitung jumlahnya setelah kematiannya. Dia ingin menyebarkan semua kemarahan yang dia terima di kota Tiambao selama ini. Hah! Su Yao menghunus pedangnya. Xia Yi menatap Su Yao dan minum dengan dingin. Su Yao, kamu mencari kematian. Ekspresi Su Yao tegas, dan dia berteriak. Penjaga keluarga Su mendengarkan perintahnya, bertarung. Lakukan, bunuh tanpa ampun. Xia Yi juga memerintahkan. Dalam sekejap, 2 kelompok orang bertarung. Xia Yi melirik lelaki tua di sampingnya dan berkata, untuk menghindari kecelakaan lagi, tolong minta guru untuk mengambil tindakan dan menangkap gadis iblis itu. Orang tua itu mengangguk, dan saat berikutnya, sosok lelaki tua itu melesat dalam sekejap. Orang tua, ini adalah kekuatan alam hukum, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan ketika tubuhnya meledak, auranya juga meledak, langsung menyapu sebagian besar penjaga keluarga Su Yao. Mata lelaki tua, itu tajam, dan tatapannya tertuju pada Jin Yaner. Adapun Zusan, pelayan tua pendekar pedang Hong Chen yang berdiri di depan Jin Yaner, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Menurutnya, ini hanya sampah tua yang bisa dicubit sampai mati. Jin Yaner terkunci oleh momentum lelaki tua di alam hukum ini, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat itu, lelaki tua itu bergegas di depan Zupin, napasnya terkejut, dan dia ingin menghancurkan sampah tua yang menghalangi ini sampai mati terlebih dahulu, dan kemudian menangkap targetnya. Tapi saat berikutnya, teriakan keras terdengar. Keluar! Zupin berteriak dengan marah, dan sebuah pukulan meledak, pola roh yang tak terhitung jumlahnya, terjalin di tinjunya, mekar dengan cahaya pola roh yang cemerlang, dan kekuatan tinju meledak ke tingkat yang sangat kuat dalam sekejap mata. Ledakan. Di bawah satu pukulan, aura yang dihancurkan oleh lelaki tua dari alam fase hukum hancur dalam sekejap, dan tubuh lelaki tua dari alam fase hukum juga terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Saat ini, penonton kaget. Di depan monumen Wendao, pelayan tua pendekar pedang Hong Chen ini pernah bertarung dengan komando Pangeran Xia Yi dan bertarung di beberapa alam Guiyi, dan pelayan tua Zusan ini berdarah dari mulutnya. Hasil, menghadapi guru Xia Yi, pembangkit tenaga listrik alam fase yang asli. Pelayan tua pendekar pedang debu merah meraung marah, dan hanya dengan satu pukulan, dia menjatuhkan orang itu. Kekuatan Zupin meledak, yang bisa dikatakan telah mengejutkan semua orang. Sangat kuat, satu pukulan meledakkan alam fase Dharma. Zupin, yang tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, benar-benar melepaskan napasnya. Pola spiritual yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tubuhnya, dan cahaya spiritual yang menyala-nyala mengalir langsung ke langit, dan banyak orang yang menusuknya tidak bisa membuka mata mereka. Orang tua dari alam Fasiang,
yang terpesona oleh pukulan Zupin, terbang kembali setelah menstabilkan tubuhnya, sudut mulutnya berdarah, wajahnya penuh dengan ketidakyakinan, dan dia berteriak dengan marah, sungguh babi untuk memakan harimau. Tetapi lelaki tua itu, harimau ini, bukanlah sesuatu yang bisa kamu makan. Fang Chai hanya ceroboh, dan Anda berhasil dalam serangan diam-diam, dan kemudian, lelaki tua itu akan memberitahu Anda apa artinya menjadi kuat. Saat dia berbicara, lelaki tua dari alam fase hukum pecah lagi. Alis Zupin sedikit mengernyit, dia menyerang dengan kuat, ada banyak orang di sekitar, dan akibat dari pertarungan antara keduanya pasti akan melukai semua orang tanpa membedakan antara musuh dan saya. Oleh karena itu, mereka berdua langsung menabrak kubah langit yang tinggi. Kalahkan penyihir. Xia Yi memberi perintah lagi. Karena Su Yao tidak membawa banyak orang, dia tidak bisa menghentikan kaki anjing Xia Yi sama sekali, dan tiba-tiba sekelompok orang bergegas langsung menuju Jin Yaner. Jin Yaner mendengus dingin, dan cambuk panjang dicambuk, dan ruang cambuk panjang itu hancur, langsung membunuh beberapa anjing di bawah komando Xia Yi. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan lagi. Wanita muda yang terlihat lemah, ini sebenarnya memiliki kultivasi alam fana. Kekuatan alam fana bukanlah orang yang lemah dimanapun, terutama alam metamorfosis yang begitu muda. Anda harus tahu bahwa bahkan Xia Yi, yang dikenal sebagai hari pertama keluarga kerajaan Xia Agung, telah dibudidayakan oleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga kerajaan sejak dia masih kecil, dan sekarang, dia hanya berubah menjadi alam fana. Su Yao, yang dikenal sebagai pemimpin generasi muda keluarga Su, termasuk Lu Yue, kepala muda sekte pedang Dahe yang meninggal di tangan pendekar pedang Hong Chen, hanyalah manusia setengah langkah. Dapat dilihat bahwa bakat wanita muda ini jelas juga luar biasa. Pelayan tua di samping pendekar pedang debu merah adalah pembangkit tenaga listrik super di alam fase hukum. Pelayan yang tampak seperti sisi pendekar pedang debu merah, ini ternyata adalah alam fana yang sangat berbakat. Kekuatan Jin Yaner, meskipun sangat bagus, sulit dikalahkan dengan dua kepalan tangan dengan 4 tangan, belum lagi, Xia Yi memiliki banyak kaki anjing, di antaranya ada banyak biksu tua di alam fana. Setelah beberapa saat, Jin Yaner terluka dan terbang terbalik. Dilihat, Xia Yi mencibir. Gadis iblis, pangeran ini ada di sini, jangan cepat menyerah. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Xia Yi tiba-tiba tersapu, dan dengan tamparan telapak tangan, di telapak tangannya, itu seperti putaran matahari yang mendominasi muncul. Ini adalah penguasaan Xia Yi yang paling kuat, matahari yang terik berubah menjadi telapak tulang. Metode telapak tangan, ini ganas dan kuat, sangat kejam dan mendominasi. Baru saja, dia menahannya dan tidak bergerak, karena dia khawatir akan ada kecelakaan jika dia diserang balik oleh gadis iblis ini. Tapi gadis iblis itu telah terluka parah oleh anak buahnya, dan kekhawatiran di hati Xia Yi tiba-tiba menghilang. Ketika saya datang ke kota Tiambao, saya dirugikan berkali-kali. Sebagai seorang jenius, dia tidak sabar untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepahlawanannya dan memberitahu semua orang bahwa Xia Yi pada hari pertama keluarga kerajaan Xia besar sama sekali bukan orang yang telapak tangan. Xia Yi kuat, dan cetakan telapak tangan yang besar seperti putaran terik matahari yang menghancurkan Jin Yaner. Cambuk panjang. Jin Yaner ditiup. Ledakan. Cambuk itu patah. Darah menyembur liar dari mulut Jin Yaner, dan tubuhnya terbang terbalik lagi. Xia Yi berdiri di udara, rambut hitamnya menari dengan liar, semangatnya terbang, dan tubuhnya penuh dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Pendekar pedang debu merah sudah mati. Ling Feiyu meninggal. Kemudian di kerajaan kuno Xia besar ini, tidak ada jenius yang bisa mengalahkannya. Gadis iblis, kamu bukan lawan pangeran ini, perlawanan yang keras kepala, tidak ada gunanya dalam hal ini. Pangeran ini menyarankan kamu untuk berkenalan, mengikat tanganmu dan ditangkap, untuk menghindari penderitaan daging dan kulit, jika tidak, kamu pasti akan menyesalinya. Xia Yi berteriak, suaranya bergulir, momentumnya masih meningkat, dan kepercayaan dirinya semakin kuat. Jin Yaner menggigit bibirnya dengan ekspresi tegas. Xia Yi tersenyum menghina, dan kemudian, dia melangkah ke udara lagi, langsung terbunuh di depan Jin Yaner, dan menamparkan dengan telapak tangan yang mendominasi. Tapi saat ini, berdengung, raungan pedang yang tajam terdengar seketika. Segera setelah itu, suara siulan tajam yang memecah udara telah tiba di lapangan.
Cahaya pedang yang jernih dan indah benar-benar menerangi langit dan bumi. Debu merah pedang terbang menembak Xia Yi dan membunuh Xia Yi. Bab 482, Jimat Prajurit, hancurkan Xia Yi. Pedang terbang keluar dari debu merah. Murid, Xia Yi tiba-tiba menyusut. Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Tubuh Xia Yi langsung dipenuhi dengan lapisan cahaya harta karun pelindung. Debu merah pedang terbang menebas dengan kuat di permukaan lapisan cahaya harta karun pelindung di tubuh Xia Yi. Bang! Tubuh Xia Yi, seperti bola meriam, terbelah dan jatuh ke tanah, lalu menempel di tanah, dan meluncur keluar ratusan meter jauhnya. Pedang terbang. Ini adalah pedang terbang dari bengkel penempaan pedang. Pendekar pedang debu merah belum mati, dia kembali. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, mata semua orang membelalak, dan saat berikutnya, sosok putih dengan pakaian berkibar jatuh dari langit. Wah! Pedang terbang Hong Chen langsung terbang ke sisi sosok ini, bolak-balik dan menari di sekitar sosok ini, memunculkan potongan-potongan cahaya cemerlang. Bocah debu merah, Jin Yaner bergegas ke sisi Yun Hao. Yun Hao sedikit mengernyit, dan kemudian menginjak segel satu tangan dari vitalitas dan bergegas ke tubuh Jin Yaner. Api bencana di tubuh Jin Yaner dipicu oleh telapak tangan tulang matahari Xia Yi yang terik, dan hampir akan meletus. Tetapi untungnya, Yun Hao tiba tepat waktu dan menebas Xia Yi, dan tanda vitalitas menstabilkan situasi Jin Yaner. Ledakan, langit meledak. Orang tua di alam Fasiang di samping Xia Yi juga dipukuli oleh Zupin dan jatuh ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Sosok Zupin menukik ke bawah dan datang ke wajah Yun Hao. Akhirnya menghela nafas lega. Mendengar berita kecelakaan Yun Hao, Zupin juga terkejut, dan dia gelisah sepanjang hari. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada semua orang setelah kembali ke istana bela diri. Untungnya, Yun Hao kembali dengan selamat. Kemudian, Xia Yi terbang. Meskipun dia menggunakan senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya pada saat kritis barusan, dia menahan serangan pedang terbang Yun Hao, tetapi itu bergesekan dengan tanah sejauh ratusan meter, mengakibatkan banyak rasa malu. Guru, Xia Yi juga terbang keluar dari lubang, berlumuran darah, dengan lubang besar di dadanya, dan napasnya sangat tidak teratur. Saudara Hong Chen, kamu baik-baik saja, ini kabar baik terbesar. Su Yao juga mundur ke sisi Yun Hao bersama penjaga keluarga Su, wajahnya penuh kegembiraan. Xia Yi menatap Yun Hao, ekspresi wajahnya terdistorsi. Sial, sial, sial. Hatinya meraung karena marah. Kuil darah dunia bawah mengirim 2 pembunuh super dari alam fase hukum, sejumlah besar pembunuh inti teratas, yang gagal membunuh pendekar pedang debu merah. Ini yang keempat. Sekali lagi, di depan mata sekelompok besar orang, di depan pendekar pedang debu merah, dia kehilangan muka. Dia gila dengan kebencian. Pendekar pedang Hong Chen, kamu berani menyerang dan membunuh pangeran ini. Kamu adalah kejahatan pemberontakan yang besar. Kerajaan kuno Xia besar tidak akan mengampunimu. Xia Yi tidak kompeten dan marah, dan meraung. Hati Yun Hao tergerak, dan pedang terbang Hong Chen berhenti terbang dan bola-balik, tetapi menggantung di udara, dan ujung pedang menunjuk langsung ke Xia Yi. Jantung Xia Yi berdebar kencang dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah kamu benar-benar ingin membunuh pangeran ini? Yun Hao, jika kamu ingin membunuh orang-orangku, aku akan membunuhmu. Lalu apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Pendekar pedang Hong Chen benar-benar ingin membunuh Xia Yi, dan dia masih mengatakan ide ini di depan umum. Ekspresi Xia Yi mengerikan, mereka bersalah, termasuk kamu, sudah tepat bagi pangeran ini untuk membunuh mereka. Pangeran ini adalah ortodoksi keluarga kerajaan Xia Agung, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh pangeran ini. Yun Hao mencibir, ekspresinya penuh penghinaan dan penghinaan. Aku akan membunuhmu. Tidak peduli siapa kamu, aku ingin kamu mati, itu sudah cukup. Suara Yun Hao sangat dingin, dan setelah mengatakan ini, debu merah pedang terbang melesat lagi. Dia benar-benar yakin akan satu hal. Pembunuh Aula Darah Dunia Bawah tertarik oleh Xia Yi ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia menyegel kekuatan bencana di tubuhnya beberapa hari yang lalu, dia dan Ling Feiyu pasti akan berada di garis antara hidup dan mati kemarin. Baru saja kembali ke kota Tempo. Saya bertemu Xia Yi ini lagi untuk menimbulkan masalah. Niat membunuh. Yun Hao benar-benar diprovokasi oleh Xia Yi. Debu merah pedang terbang, sangat cepat.
Pangeran hati-hati. Beberapa seniman bela diri yang telah berkultivasi di alam fana buru-buru memblokir di depan Xia Yi. Kotoran, kotoran, kotoran. Ujung pedang terbang, tidak ada yang patah, dan dalam sekejap, itu menembus tubuh 3 seniman bela diri alam fana satu demi satu. Dalam pedang terbang, energi kematian yang terkandung di dalamnya meledak, langsung benar-benar menenggelamkan dan mengikis kehidupan ketiga seniman bela diri mortal realem ini. Guru, Xia Yi, lelaki tua yang hampir dibunuh oleh Zhu Pin, buru-buru meraih bahu Xia Yi dan membawa Xia Yi untuk bergerak ke samping untuk jarak jauh, untuk menghindari terkena pedang terbang lagi. Dalam sekejap, pendekar pedang debu merah mengendalikan pedang terbang luar biasa di tingkat tanah dan membunuh 3 seniman bela diri di alam fana dalam hitungan detik. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ternyata ini adalah tahap ketiga dari level pedang hati pedang terbang, dikombinasikan dengan ledakan super dari pedang terbang kelas atas tingkat darat. Mengerikan. Dan ini juga membuktikan bahwa pendekar pedang debu merah barusan, dia tidak hanya membicarakannya, dia benar-benar ingin membunuh Pangeran Xia Yi. Xia Yi berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Hati. Yun Hao tergerak, dan pedang terbang itu menembak lagi, mengunci napas Xia Yi dan pergi. Wajah Xia Yi tiba-tiba muncul dengan ekspresi yang sangat gila. Pasti. Dia berteriak. Tiba-tiba, cahaya hitam melesat keluar dari tangannya. Cahaya menghantam tubuh pedang terbang. Tiba-tiba, Hong Chen, pedang terbang yang membawa ujung tajam, membeku di udara. Garis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melonjak di permukaan pedang terbang. Yun Hao tiba-tiba kehilangan indera kontaknya dengan pedang terbang Hong Chen. Lapisan garis-garis gelap, itu sangat istimewa, memancarkan nafas perubahan untuk waktu yang lama, seolah-olah telah dicuci oleh sungai waktu yang panjang. Ini adalah kekuatan dari peradaban seni bela diri terakhir. Xia Yi meraung dengan marah, ini adalah jimat yang dikeluarkan oleh keluarga kerajaan Xia Agung kita di batu sumber bencana. Bahkan jika kemampuan Anda untuk mengendalikan pedang terbang mencapai level pedang jantung tahap ketiga, bahkan jika pedang terbang Anda adalah pedang terbang terbaik di tingkat bumi, apa yang dapat Anda lakukan? Dengan kekuatan statis, Anda tidak akan dapat mengendalikan pedang terbang ini selama 3 jam. Pendekar pedang debu merah, tanpa pedang terbang, dengan kekuatan kecilmu, apa yang kamu gunakan untuk membunuh pangeran ini? Ayo, jika ada jenisnya, biarkan kudanya datang, pangeran ini akan membantaimu dengan tangannya sendiri hari ini. Dia tampak sombong dan gila. Menurutnya, 99% kekuatan pendekar pedang debu merah ada di pedang terbang. Pendekar pedang debu merah tanpa pedang terbang hanyalah harimau sakit yang telah kehilangan taring dan cakarnya, dan itu tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Yang mulia, jangan ambil risiko, orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Xia Yi mendengus dingin dan berkata, Guru, awasi benda lama Zhusan. Yang mulia berkata bahwa dia ingin membunuh pendekar pedang Hong Chen, dan dia melakukan apa yang dia katakan. Sekarang, dia benar-benar kehilangan kepanikan dan ketakutan barusan. Memperbaiki pedang terbang pendekar pedang debu merah, ini adalah kesempatan untuk membunuh pendekar pedang debu merah. Dia tidak ingin pendekar pedang debu merah hidup selama 1/4 jam lagi. Hanya dengan membunuh pendekar pedang debu merah dengan tangannya sendiri, dia dapat menggunakan darah pendekar pedang debu merah untuk menghapus semua rasa malunya akhir-akhir ini. Melihat Xia Yi tidak bisa dibujuk lagi, lelaki tua itu buru-buru menelan pil. Ramuan, ini adalah obat mujan yang dipertaruhkan Xia Yi dengan Yun Hao hari itu, dan Wu Wang, master sumber di bawah komando Xia Yi. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempur pembangkit tenaga listrik alam fase hukum sebesar 3%. Ramuan memasuki perutnya, dan napas lelaki tua itu melonjak dalam sekejap. Tanpa ramuan ini, dia tidak akan yakin untuk menatap pelayan tua pendekar pedang debu merah. Lagi pula, dia baru saja membuktikannya, dan dia hampir meledak. Saudara Hong Chen, Su Yao berbisik cemas. Yun Hao, tidak apa-apa, kamu tidak membutuhkan pedang terbang, kamu juga bisa menekannya sesuka hati. Ekspresi mengerikan di wajah Xia Yi menjadi lebih ganas. Dia melangkah keluar dan datang ke tengah lapangan, dan aura matahari yang terik muncul di telapak tangannya. Aku tidak akan membiarmu mati dengan bahagia. Aku akan menggunakan matahari yang terik untuk menghancurkan tulang seluruh tubuhmu, inci demi inci, sehingga kamu tidak bisa bertahan hidup dan mati dalam rasa sakit dan penyiksaan yang tak ada habisnya. Memukul. Pedang Suksin tiba-tiba keluar dari sarungnya.
Yun Hao memegang pedang panjang di tangannya, dan bila pedang menunjuk langsung ke Xia Yi, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Xia Yi meraung, dan seluruh orang itu seperti binatang raksasa yang membantai, telapak tangannya ditampar lagi, dan jejak telapak tangan dari matahari yang terik berubah menjadi telapak tangan tulang, seperti badai yang mengamuk, padat, membombardir siang Yun Hao. Yun Hao melangkah keluar dengan guntur. Meskipun sidik jari telapak tangan Xia Yi sangat padat, tetapi tubuhnya memperhitungkan kecepatan dan ketangkasan, dan dia melewati celah jejak telapak tangan yang padat ini dengan sangat tenang. Tidak peduli seberapa keras kekuatan Xia Yi, dia bahkan tidak mengangkat sudut pakaian Yun Hao. Matahari terbang. Melihat ini, Xia Yi segera membuat segel dengan kedua tangan. Tiba-tiba, vitalitasnya berubah menjadi sidik jari besar, yang berlari langsung ke arah Yun Hao. Pedang di tangan Yun Hao menyapu secara diagonal ke sidik jari besar yang hancur. Cahaya pedang mengalir keluar, seperti semburan, perkasa, yin dan yang, dan penglihatan Qian Kun muncul. Mudra trik serangan dan pembunuhan. Xia Yi dengan seluruh kekuatannya seperti selembar kertas tisu, dan langsung terkoyak oleh ujung pedang ini. Sosok Yun Hao langsung melewati sidik jari besar yang robek dan bergegas di depan Xia Yi. Xia Yi mengandalkan cahaya harta karun untuk melindungi tubuhnya, dia tidak takut sama sekali, dan tangannya dengan cepat disegel lagi, ingin melakukan ledakan trik babak baru. Yun Hao menebas dengan pedang, segel api Taiyan tiba-tiba tergantung di ujung pedang. Meskipun, pada saat ini, segel api Taiyan, karena tidak memiliki fusion api sejati Phoenix Ling Feiyu dengan seluruh kekuatannya, jauh lebih lemah daripada berurusan dengan wabah pembunuh super dari alam fase hukum dari Istana Darah Dunia Bawah. Tapi itu hanya relatif. Cahaya harta karun perlindungan tubuh. Xia Yi masih lebih rendah dari hukum serigala raksasa dari orang kuat di Istana Darah Dunia Bawah. Beri aku kematian. Xia Yi meraung, dan sidik jari dimainkan. Kali ini, itu bukan lagi sidik jari telapak tangan, tetapi putaran hari matahari yang mendominasi. Perkasa. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran dikejutkan oleh pertempuran Xia Yi dari putaran kekuatan matahari yang terik ini, dan hati mereka bergetar, dan hati mereka berdebar-debar. Namun, ketika putaran matahari yang terik ini bersinar, itu menyentuh percikan tiga kelopak Yun Hao yang tergantung di ujung pedang. Pemandangan aneh telah muncul. Matahari yang terik seperti gelembung, meledak dan meledak secara langsung. Selain itu, setelah ledakan, hampir tidak ada pengadukan energi. Segel api Taiyan Yun Hao adalah kumpulan api hati pembakaran api matahari, api kosong roh biru, dan gumpalan api sejati Phoenix. Xia Yi hanya menyadari keanehan dan kekuatan percikan itu pada saat ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa menyaksikan percikan aneh mendarat di permukaan cahaya harta karun pelindung tubuhnya bersama dengan bilahnya. Saat berikutnya, ledakan, cahaya harta karun pelindung tubuh. Xia Yi langsung hancur. Bab 483, hukum keluar dengan pisau, apakah tidak ada rambut palsu? Yun Hao menggunakan segel api eterik untuk dengan kuat mematahkan cahaya harta karun pelindung tubuh Xia Yi. Saat cahaya harta karun pelindung tubuh meledak, panas yang menakutkan dari segel api Taiyan langsung menghantam tubuh Xia Yi. Ah! Jeritan yang menyayat hati segera bergema di langit dan bumi. Xia Yi, yang diangkat, hangus hitam di sekuing, dan kulit serta dagingnya terbakar menjadi arang dalam sekejap. Ledakan, tubuh. Xia Yi jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, bahkan jika dia adalah seorang kultivator alam fana, itu tidak berguna. Kekuatan dominan Yun Hao dari segel api Taiyan bahkan lebih kuat dari api sejati Phoenix Ling Feiyu. Sebelumnya, Xia Yi terluka oleh Phoenix True Fire milik Ling Feiyu, dan butuh beberapa hari untuk pulih di bawah pengkondisian obat harta karun ramuan dalam jumlah besar. Belum lagi sekarang, kali ini, luka-lukanya bahkan lebih serius daripada pedang yang ditebas oleh Ling Feiyu di Paviliun Wendao. Dan, kekuatan, Yun Hao selalu dipenuhi dengan aura kematian, serta ujung elemen pedang. Luka, Xia Yi jauh lebih dari sekadar daging yang dibakar menjadi arang. Pedang tajam Yuan, seperti pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengamuk di organ dalamnya, dan nafas kematian mengikis vitalitasnya dan mengekang kekuatan fananya. Semua orang tercengang. Beberapa saat yang lalu, pedang terbang luar biasa tingkat bumi pendekar pedang debu merah diberikan oleh Xia Yi dengan harta langka yang diperoleh dari batu sumber bencana. Xia Yi,
tidak hanya merasa bahwa pendekar pedang debu merah tidak perlu ditakuti, tetapi sebagian besar orang percaya bahwa tanpa sarana pedang terbang, kekuatan tempur pendekar pedang debu merah akan langsung dipotong menjadi dua, dan tidak mungkin bagi Xia Yi untuk menjadi lawan Xia Yi, yang dikenal sebagai kebanggaan hari pertama keluarga kerajaan Xia Agung. Namun, ternyata, bahkan jika tidak ada pedang terbang untuk digunakan, kekuatan tempur pendekar pedang debu merah juga cukup kuat untuk menghancurkan Xia Yi sepenuhnya. Dari pertarungan hingga akhir pertempuran, itu hanya beberapa kedipan mata. Pendekar pedang Hong Chen menggunakan hasilnya untuk memberitahu semua orang bahwa apa yang disebut Xia Yi pada hari pertama keluarga kerajaan Xia Agung, dari awal hingga akhir, adalah lelucon. Dia mengatakan bahwa Xia Yi adalah, dia ingin membunuh Xia Yi. Itu benar-benar terlalu sederhana. Yun Hao, yang berada di udara, bersemangat tinggi, dan auranya yang tajam bergegas langsung ke langit, dan tiba-tiba menukik ke bawah lagi. Dan seluruh orang itu seperti pedang hukuman surgawi yang jatuh dari langit. Dia bilang dia akan membunuh Xia Yi. Jadi, sekarang pertempuran ini belum berakhir. Kemenangan atau kekalahan bukanlah akhir, hidup dan mati adalah akhir. Niat membunuh. Yun Hao tidak terselubung. Guru Xia Yi, lelaki tua yang menelan pil dan meningkatkan kekuatan tempurnya sebesar 3%, melihat ini, dan hatinya ketakutan. Jika Xia Yi meninggal di kota Tiambao, maka dia tidak harus kembali ke istana hidup-hidup. Kaisar Xia saat ini tidak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia juga tidak akan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dia pasti akan marah oleh Kaisar Xia dan dibunuh oleh 9 klan. Poros berani, orang tua, itu meraung marah dan bergegas keluar, ingin menghentikan Yun Hao. Minggir, Zhu Pin juga bukan seorang vegetarian. Xia Yi meminta lelaki tua itu untuk menatap Zhu Pin dan tidak membiarkan Zhu Pin ikut campur. Sekarang, lelaki tua ini telah bergerak. Zhu Pin secara alami tidak akan berdiam diri. Dia bergegas dan membunuh dengan kuat, menghancurkan dengan kedua tinju. Pola roh yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan kekuatan cara fusi ditunjukkan. Bahkan jika guru Xia Yi meminum pil dan kekuatan tempurnya meningkat sekitar 30%, dia masih bukan lawan Zhu Pin, dan dia langsung dihentikan oleh Zhu Pin. Sosok Yun Hao sudah bergegas ke puncak tempat Xia Yi. Sebuah tendangan voli pedang menebas. Seperti kok, Xia Yi, yang terbaring di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali, seperti ikan asin yang tidak pernah bisa terbalik, dan hanya bisa disembelih. Tiba-tiba, ruang itu hancur. Sebuah dengusan dingin terdengar dari ruang yang hancur. Segera setelah itu, seorang lelaki tua bergegas keluar dari ruang yang hancur. Begitu lelaki tua ini muncul, napasnya terkejut, dan dia langsung menghancurkan ki pedang Yun Hao yang menebas ke arah Xia Yi. Berani membunuh yang mulia pangeran? Anda, kejahatan itu tidak bisa dimaafkan, Anda harus dihukum. Orang tua itu mendengus dingin. Ketika kata-kata itu jatuh, cahaya pedang mengembun di depannya. Cahaya pedang tampak virtual dan nyata, menggabungkan dominasi dan halus, dan kekuatannya luar biasa. Inilah Dharma. Alam kultivasi lelaki tua, ini jauh lebih kuat daripada orang tua yang telah mengikuti Xia Yi. Setelah pedang ajaibnya muncul, itu langsung mengunci nafas kehidupan Yun Hao. Penguncian, ini hanya bisa dipecahkan kecuali meledak dengan kekuatan yang lebih kuat darinya. Jika tidak, pedang ini pasti akan benar-benar menebas target nafas yang terkunci sampai mati, dan itu akan menyerah. Bunuh aku, Anda juga tidak bisa. Mata Yun Hao dingin, dan dia berbicara dengan mendominasi. Orang tua itu mendengus dingin dan berkata, dengan pisau, kamu akan mati. Wah, pedang itu menembus udara dan menebas Yun Hao. Zhu Pin meraung dengan marah, ingin mendukung dan membantu Yun Hao memblokir serangan mengerikan dari pedang ajaib ini. Tetapi lelaki tua yang terjerat dengan Zhu Pin sangat kuat saat ini, dan mencoba yang terbaik untuk memblokir Zhu Pin. Pukulan yang begitu menakutkan, semua orang yang menonton pertempuran mengira bahwa pendekar pedang debu merah. Saya khawatir tidak akan ada kehidupan, dan desahan terdengar. Di sisi Pangeran Xia Yi, selain alam fase hukum di sisi terang yang harus diikuti, ada alam fase hukum yang lebih kuat dalam rahasia untuk melindunginya. Bakat pendekar pedang debu merah yang tak tertandingi hanyalah sekejap, tidak peduli seberapa besar potensinya. Tetapi pada saat ini, dia telah kalah dari warisan kerajaan kuno Xia besar. Mantra pedang, itu, nafas kehidupan yang mengunci target, tidak dapat dihindari,
dan niat pedang yang mendominasi yang tampaknya akan menghancurkan segalanya telah datang ke Yun Hao dalam sekejap mata. Yun Hao hanya berdiri diam di udara. Dia tidak menghindar, juga tidak ada pembelaan. Dia bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Di mata semua orang, ini adalah tanda bahwa mereka telah menyerah untuk berjuang. Di bawah pedang ajaib yang begitu menakutkan, bahkan jika dia adalah Tianjiao seperti pendekar pedang debu merah, hanya ada keputusasaan yang tersisa. Hah, pedang itu jatuh. Adegan yang mengejutkan semua orang sekali lagi mengejutkan semua orang. Termasuk pembangkit tenaga listrik kerajaan kuno Xia besar ini, yang mengendalikan pedang dan Mang. Ekspresi terkejut dan tidak percaya juga muncul di wajahnya. Karena aspek pedang dan sihir yang mengunci nafas kehidupan target, ini sebenarnya hanya ditebas oleh sisi pendekar pedang debu merah, dan itu bahkan tidak melukai sehelai rambut dingin dari pendekar pedang debu merah. Pembangkit tenaga listrik kerajaan kuno Xia besar, alam hukum, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dengan kekuatannya, melihat keberadaan tingkat alam fase hukum di seluruh kerajaan kuno Xia besar, hanya ada sedikit orang yang bisa menghindari pedangnya, dan orang-orang itu hanya bisa bertarung dengan pedangnya. Tapi hari ini, ketika digunakan untuk berurusan dengan pendekar pedang debu merah ini, pisau ini sangat kosong. Wajah Yun Hao penuh dengan penghinaan dan penghinaan, mencibir, dan berkata, "Aku berdiri di sini, aku akan memberimu perpecahan, dan kamu tidak akan bisa memukul." Pangeran dari keluarga kerajaan Xia besar adalah pemborosan, dan antek yang dibudidayakan oleh keluarga kerajaan Xia besar juga limbah, sekelompok sampah yang tidak berguna. Kalimat ini diucapkan dengan sangat keras, dan itu dapat digambarkan sebagai suara tamparan di wajah lawan. Adapun apa yang terjadi, baru saja, di hadapan pedang dan Mang yang mendominasi ini, Yun Hao baru saja menjalankan roda hidup dan mati, menutupi nafas kehidupan dengan nafas kematian. Fase hukum pedang dan Mang mengunci nafas kehidupannya, dan tentu saja, itu meleset dengan satu pukulan. Pendekar pedang debu merah, kamu terlalu merajalela. Kerajaan kuno Xia besar, pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum yang baru saja meleset dengan pedang, wajahnya pucat, dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan pedang dan aspek hukum menyusut seketika, seperti pisau perang sungguhan, yang dipegang di tangannya. Kamu lolos begitu saja, apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja? Anda masih harus mati, gunung dan sungai rusak. Setelah raungan itu, orang ini menyapu lagi, mengayunkan pisaunya dan menebas, pisau itu megah, dan dalam cahaya pisau, tampaknya gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya hancur satu demi satu. Kekuatan yang hancur dari semua gunung dan sungai dikumpulkan dalam pedang ini. Kekuatan pisau ini semakin kuat dan kuat saat jatuh. Bab 484, Lian Tufasiang, Sikap Keluarga Su. Kaki anjing alam Dharma yang dibudidayakan oleh keluarga kerajaan Xia besar ini benar-benar marah, dan niat membunuhnya seperti lautan, dan kekuatan pedang ini tidak dicadangkan sama sekali. Kali ini, Yun Hao tidak bisa lagi menyelesaikannya dengan metode barusan. Tapi tujuannya telah tercapai. Dekat. Yang dia inginkan adalah orang ini dekat. Segel yang dibentuk oleh lapisan teknik asal di tubuhnya tiba-tiba terurai. Kekuatan bencana kedua yang telah dia segel di tubuhnya dilepaskan. Dalam sekejap, hawa dingin yang tak tertandingi meletus. Kekuatan menakutkan yang menebas ke arah Yun Hao langsung membeku di udara. Es dingin menyebar dengan cepat, membekukan pisau perang yang dipadatkan oleh fase hukum, dan kemudian di sepanjang telapak tangan yang memegang pisau, itu membekukan seluruh lengan, dan akhirnya membekukan seluruh orang di es dingin. Es momok. Ini bukan es biasa. Tidak hanya membekukan kekuatan, ki dan darah, vitalitas, tetapi juga membekukan kehendak dan jiwa spiritual. Yun Hao menggunakan kekuatan wabah bencana yang tiba-tiba ini untuk membekukan lawan alam fase hukum yang kuat di udara. Pemborosan keluarga kerajaan Xia besar, aku ingin membunuhnya, mati. Yun Hao berteriak, dan bilah pedang menyapu dan menebas ke arah lawan yang membeku menjadi patung es. Bilah pedang menebas. Bencana es hancur. Bersamaan dengan itu, tubuh Dharma Peis Realem berkaki anjing yang dibudidayakan oleh keluarga kerajaan Xia besar ini juga hancur. Serpihan, es bercampur dengan potongan daging dan darah berceceran ke segala arah. Pada saat ini, pernapasan semua orang, detak jantung, del. Stagnan, pendekar pedang debu, merah. Tiba-tiba, dia benar-benar melawan. Selain itu,
Ini bukan alam fase hukum biasa, ini adalah pembangkit tenaga listrik tua yang telah dipromosikan ke alam fase hukum setidaknya selama bertahun-tahun, dan dia memiliki kultivasi ganda dari alam fase hukum. Dalam keadaan yang bisa dikatakan sebagai situasi putus asa barusan, pendekar pedang debu merah menyelesaikan pembalikan yang menghancurkan bumi dalam sekejap. Bencana. Itulah kekuatan bencana. Pendekar pedang debu merah bukan hanya master sumber, teknik sumbernya juga dapat mengendalikan bencana. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dia lakukan? Sungguh gila, ini adalah pembangkit tenaga listrik super dari alam fase hukum, dan dia ditebas olehnya dengan pedang. Seruan yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti tsunami. Tidak ada yang bisa menjaga ketenangan pikiran. Orang besar dari fase hukum. Ini adalah kekuatan teratas di kerajaan kuno Xia besar, dimanapun itu. Dia dibunuh seperti itu. Membunuh alam dharma dengan kekuatan bencana, Yun Hao menatap ke arah Xia Yi, yang seperti arang dan jatuh ke tanah sekarat. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan mengejek, dan dia berkata, benar-benar ada cukup banyak limbah yang dibudidayakan oleh keluarga kerajaan Xia besar. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba, di samping Xia Yi, dua retakan spasial muncul. Segera setelah itu, dua napas kuat keluar melalui celah spasial. Ternyata itu adalah dua pembangkit tenaga listrik dari alam dharma. Semua orang yang hadir terkejut dan tidak bisa menutup mulut. Hitung dua, ini tetapi ada 4 alam fase hukum, dan Pangeran Xia Yi datang ke kota Tiambao untuk perjalanan, dan ada 4 alam fase hukum untuk perlindungannya. Meskipun Xia Yi adalah hari pertama keluarga kerajaan, barisan ini agak kuat dan keterlaluan. Intinya adalah, 4 alam hukum melindungi jalan Xia Yi, tetapi hanya satu yang terlemah yang dipilih dan ditempatkan di permukaan, dan 3 lainnya, jika mereka tidak dipaksa keluar oleh pendekar pedang debu merah hari ini, mereka akan bersembunyi di kegelapan. Mereka bersembunyi di dalam bayang-bayang, niat apa lagi yang ada? Beberapa orang dengan otak yang cerah sudah mulai memiliki beberapa spekulasi. Ledakan. Zhu Pin meninju lelaki tua yang bertarung dengannya. Bahkan jika benda tua ini menelan ramuan yang meningkatkan kekuatan tempurnya, dia masih bukan lawan Zhu Pin. Zhu Pin tidak lagi jatuh cinta dengan perang, dan sosoknya melintas, dan dia bergegas ke sisi Yun Hao. Dan benda lama yang terpesona oleh pukulan Zhu Pin menstabilkan tubuhnya, batuk darah, dan kemudian berpikir untuk terbang ke sisi Xia Yi juga. Bisa. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Wah! Sebuah pedang terbang muncul di belakang benda tua itu, seolah-olah keluar dari udara tipis, dan dengan letupan, pedang itu menusuk bagian belakang kepala benda tua itu dan kemudian menembus pintu di depannya. Pedang terbang Hong Chen, bunuh satu orang lagi, dan terbang kembali ke sisi Yun Hao dalam sekejap. Semua orang, 2 dharma. Pendekar pedang debu merah membunuh 2 menteri hukum hari ini. Meskipun, fase pertama dari hukum dibunuh dengan menggunakan kekuatan bencana untuk membunuh lawan secara tak terduga, dan fase kedua dari pembunuhan adalah situasi ketika dia dipukuli setengah mati dan tidak berdaya. Tapi tidak peduli apa, ini adalah 2 alam dharma yang sebenarnya. Bukankah pedang terbang dari pendekar pedang debu merah dikendalikan oleh Xia Yi dengan jimat prajurit? Xia Yi juga baru saja berkata, dalam waktu 3 jam, pendekar pedang debu merah tidak akan pernah berpikir untuk menggunakan pedang terbang lagi. Jangan lupa, jimat tetap adalah sesuatu dari batu sumber, pendekar pedang debu merah adalah master sumber, atau master sumber yang dapat mengendalikan kekuatan bencana, tidak mengherankan jika dia dapat membuka segel pedang terbang terlebih dahulu. 2 lelaki tua dari alam fase hukum yang baru saja muncul di samping Xia Yi memiliki wajah yang sangat jelek. Setelah mereka berdua muncul, satu orang segera membantu Xia Yi menstabilkan ki kehidupan yang mengalir cepat, dan yang lainnya berdiri untuk menjaganya, jika ada kecelakaan lagi. Hasil, kecelakaan masih terjadi. Pendekar pedang debu merah benar-benar membunuh salah satu rekan mereka di alam hukum di depan mereka. Di hati keduanya, mereka juga sangat marah. Wah! Kemudian, sejumlah besar tentara yang mengenakan baju perang datang seperti air pasang. Ini adalah pasukan berdarah besi paling elit di kerajaan kuno Xia besar. Setidaknya lebih dari 500. Kekuatan, ini juga tersembunyi dalam kegelapan. Tetapi hari ini situasinya telah berubah secara tiba-tiba, dan mereka harus diekspos. Setelah para prajurit Legiun Predator muncul, mereka segera mengepung area ini. Lindungi Yang Mulia. Pembangkit tenaga listrik alam fase Dharma yang menyembuhkan Xia Yi berdiri.
Tiba-tiba, para prajurit Legiun Darah Besi memiliki 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar, menjaga Xia Yi di tengah. Kedua pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum saling melirik. Keduanya mencapai kesepakatan dalam sekejap. Ledakan, ledakan, sebuah gunung muncul, dan gunung menggantung di udara, membuat segala sesuatu di dunia ini sangat berat. Hukum ular piton raksasa ratusan zang muncul. Ular piton raksasa itu berputar-putar, dan niat ganas meletus, membuat semua orang yang hadir gemetar. Dengan metode memadukan tubuhmu dalam formasi, aku tidak menyangka akan berada di sini. Aku bertemu dengan penyihir formasi yang berjalan di jalan ini. Meskipun kamu memiliki kemampuan untuk bertarung, tetapi kemampuanmu yang paling kuat masih formasi. Jika kamu tidak memberimu kesempatan untuk mengatur formasi, maka kamu bukan lawanku. Alam Fasiang menatap Zupin, dia melihat rahasia kekuatan Zupin. Tatapan alam fase hukum lainnya jatuh pada tubuh Yun Hao, dan berkata, kekuatan bencana yang kamu kendalikan telah habis. Bahkan jika kamu mendapatkan kembali kendali atas pedang terbang luar biasa tingkat bumi ini, tetapi bagiku, kekuatanmu tidak menimbulkan ancaman sama sekali, kamu harus mati. Orang-orang di sekitar saya tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan di hati mereka. Adegan yang muncul di sini hari ini jauh di luar dugaan semua orang. Mundur lagi. Mereka tidak lagi berani menentukan apa hasilnya. Karena, tidak ada yang tahu, apakah pendekar pedang debu merah masih memiliki kartu hall untuk dibunuh. Tepat ketika dua pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum ini hendak melakukan gerakan membunuh. Tiba-tiba, kekuatan seluruh susunan besar kota harta karun surgawi sedang beroperasi. Segera setelah itu, teriakan marah terdengar dari langit, keluarga kerajaan Xia besar benar-benar cukup megah. Tapi ini kota Tiambao, bukan tempat bagimu untuk menyebar liar dan membunuh. Suara itu jatuh. Su Haiming, kepala keluarga Su yang keluar untuk mencari keberadaan pendekar pedang debu merah dan Ling Feiyu, mengambil seorang tetua dari alam fase hukum dan turun dari langit. Su Haiming melirik Yun Hao, mengangguk, lalu berbalik, dan di hadapan kekuatan kerajaan kuno Xia besar ini, dia berteriak begitu saja. Orang-orang dari keluarga kerajaan Xia besar, datang untuk berpartisipasi dalam festival batu sumber, keluarga Su menyambut. Namun, jika orang-orang dari keluarga kerajaan Xia besar ingin melakukan sesuatu di kota Tiambao, keluarga Su kami pasti tidak akan sopan kepada Anda. Begitu, dia tiba, dia membuat pernyataan yang kuat, sikap dan posisinya sangat jelas dan tegas. Keluarga Su dari kota Tiambao tidak akan memaafkan perilaku sembrono keluarga kerajaan. Bab 485, Makhluk Terlarang. Tuan keluarga Su, pendekar pedang Hong Chen membunuh dua perdana menteri kita, dan dia juga ingin membunuh yang mulia pangeran. Ini adalah kejahatan besar pemberontakan. Ketika 9 klan dihukum, keluarga Su Anda ingin melindunginya. Dapatkah Anda memikirkan konsekuensinya dengan jelas? Seorang antek dari alam hukum keluarga kerajaan menatap Su Haiming dan berteriak keras. Su Haiming kaget. Dia baru saja tiba. Saya benar-benar tidak tahu bahwa pendekar pedang Hong Chen benar-benar membunuh dua menteri hukum pihak lain. Mengetahui hal ini, Su Haiming tidak hanya tidak khawatir dibenci oleh keluarga kerajaan, tetapi perhatiannya pada pendekar pedang Hong Chen sekali lagi meningkat pesat. Dia mendengus dingin dan berkata, selama ini, setiap orang yang telah berkultivasi di tingkat alam fase hukum harus menyapa keluarga Su kita terlebih dahulu ketika mereka memasuki kota Tiambao. Keluarga kerajaan benar-benar mengesankan. 4 alam fase Dharma datang sekaligus, dan 3 di antaranya tersembunyi di kota harta karun surgawi. Selain, ketika Pangeran Xia Yi pertama kali tiba di kota Tiambao, hanya ada 100 orang dari Legiun Darah Besi yang dibawanya. Sekarang, ada lebih dari 500 orang Legiun Besi di sini. Saya ingin mendengar apa yang Anda katakan. Jika Anda tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, menurut aturan kota Tempo, Anda semua adalah penjajah. Sikap kota Tiambao terhadap penyusup selalu sangat jelas, hanya membunuh. Pembangkit tenaga listrik kerajaan, lain dari alam hukum berteriak dengan marah. Su Haiming, kamu sangat berani. Su Haiming, saya menyarankan Anda, segera tinggalkan kota Tiambao. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Su karena bersikap sopan. Setelah minum besar, Su Haiming melambaikan tangannya. Ledakan. Kekuatan seluruh ledakan kota Tiambao bahkan lebih ganas, seperti binatang raksasa yang sedang tidur yang bangun,
dan kemarahan bisa mengalir kapan saja. Su Haiming, kamu berani? Pembangkit tenaga listrik dari alam hukum keluarga kerajaan meraung dengan marah. Kalau begitu kamu bisa melihat apakah aku berani? Sikap Su Haiming sangat kuat, dan salah satu tangannya mencengkeram ke langit, dan kekuatan susunan besar langsung berubah menjadi pusaran air yang menakutkan, muncul di atas kepala sekelompok orang di keluarga kerajaan. Su Haiming, cepat atau lambat keluarga Sumu akan menyesalinya. Masalah hari ini, tidak akan seperti itu, kita lihat saja. Dua ranah hukum keluarga kerajaan, momen ini benar-benar pengecut. Jika terjadi perkelahian, dengan premis bahwa mereka kehilangan kekuatan tempur dari dua alam hukum, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun, dan mungkin mereka benar-benar akan dibunuh oleh Su Haiming, orang gila. Ayo pergi. Dua alam fase hukum, secara pribadi dengan pangeran seperti Arang Xiayi, dan sejumlah besar tentara Legiun Darah Besi, dievakuasi karena malu dan mundur dari kota Tiambao dalam tampilan penuh. Su Haiming segera menatap Yun Hao dan berkata, Hong Chen Xiaoyu akan pergi ke keluarga Su untuk pindah dulu. Yun Hao mengangguk. Segera, Su Haiming membawa Yun Hao, Zhu Pin, dan Jin Yaner dan pergi bersama. Otak orang-orang yang berkumpul di sini untuk menyaksikan pertempuran masih berdengung saat ini. Apa yang terjadi hari ini membawa kejutan yang tak tertandingi di hati semua orang, dan wajah mereka menegang karena keterkejutan yang terus-menerus. Ketika mereka memikirkan gambar pendekar pedang debu merah yang membunuh pembangkit tenaga super dari dua alam fase hukum utama, mereka semua merasa tidak bisa dipercaya saat ini. Itu luar biasa. Keluarga Su Haiming, yang merupakan kepala keluarga, juga sangat terkejut. Membunuh dua pembangkit tenaga listrik super dari alam fase hukum yang dibudidayakan oleh keluarga kerajaan, bahkan jika dia digantikan, dia tidak akan bisa melakukannya tanpa restu dari arai besar kota harta karun surgawi. Tapi pendekar pedang debu merah melakukannya. Su Haiming menarik napas dalam-dalam dan buru-buru bertanya, teman kecil Hong Chen, bagaimana kamu dan Ling Feiyu menyelesaikan krisis dibunuh oleh para pembunuh kuil darah Stygian? Yun Hao berkata dengan ringan, Ling Feiyu dari Akademi Changyu Dao, saya memiliki kartu hall di sisi saya, dan saya juga memiliki beberapa kartu hall di tubuh saya. Kami berdua bergabung untuk membunuh dua menteri Dharma dari Istana Darah Dunia Bawah. Dia mengatakannya dengan ringan, tapi yang didengarkan Su Haiming adalah memutar sungai dan laut di dalam hatinya. Jadi, pendekar pedang debu merah tidak hanya membunuh dua pembangkit tenaga listrik super dari alam fase hukum keluarga kerajaan, tetapi dia juga bekerja sama dengan Ling Feiyu untuk memecahkan beberapa kartu hall yang tidak diketahui dan membunuh dua alam fase hukum dari Istana Darah Hades. Aku membunuh dua kemarin, aku membunuh dua lagi hari ini, dan dalam 2 hari, aku membunuh 4 fase Dharma. Adapun apa kartu hall pendekar pedang Hong Chen, Su Haiming tidak bertanya. Ini adalah rahasia seseorang, jika dia terus bertanya, itu akan membuat orang tidak bahagia. Orang-orang dari keluarga kerajaan telah meninggalkan kota Tiambao. Kota Tiambao dapat dianggap lebih stabil. Hong Chen Xiaoyu, kamu akan tinggal di keluarga Su kami dulu. Mulai hari ini dan seterusnya, selama kamu berada di kota Tiambao selama sehari, keluarga Su pasti tidak akan membiarkan siapapun mengancam keselamatanmu lagi. Su Haiming membuat janji. Kemudian, Su Haiming secara pribadi mengatur agar Yun Hao dan yang lainnya tinggal sementara di keluarga Su, dan kemudian buru-buru pergi untuk menangani urusan keluarga Su. Su Haiming tidak pergi lama. Pria gendut itu datang mencarinya. Saudara Yun, saya pergi ke tanah terlarang keluarga Su kemarin, dan baru saja keluar. Baru kemudian saya tahu bahwa Anda dan saudara iparmu menjadi sasaran pembunuh Istana Darah Stygian, dan saya juga tahu bahwa Anda memiliki, kejam dengan kecil Xiayi. Yun Hao memandang pria gemuk itu, sedikit mengernyit, dan berkata, bukankah aku mengingatkanmu untuk tidak menelan terlalu banyak energi terlarang? Anda berlebihan. Pria gendut itu bersendawa, menepuk perutnya yang menggembung dengan kedua tangan, dan kemudian melihat sekeliling dengan mata kecil, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Yun, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres dengan masa energi terlarang itu? Pria gendut itu mengangguk dan berkata, saya tidak yakin. Tetapi kemarin, ketika saya memasuki masa energi untuk makan dan makan, samar-samar, saya sepertinya melihat cakar berbulu, mencuat dari inti masa energi terlarang itu, dan memukul saya. Saya menyalahkan rasa sakit ketika saya memukulnya, tapi perasaan itu sangat tidak nyata, dan tidak ada jejak tempat di mana saya dipukuli.
dan saya curiga bahwa itu adalah ilusi. Saya mencari dan mencari untuk menemukan cakar berbulu itu, tetapi saya tidak pernah menemukannya, itulah sebabnya saya tinggal di dalamnya begitu lama. Ekspresi Yun Hao serius. Krisis keluarga Su adalah karena mereka menyentuh batu sumber terlarang, dan apa yang disegel di batu sumber terlarang memang makhluk hidup yang telah disegel. Mata pria gendut itu membelalak dan dia berkata, mungkinkah ada seseorang dalam energi terlarang itu? Belum tentu orang. Wajah pria gendut itu pucat, dia ketakutan, dan berkata pada dirinya sendiri, ya, itu bukan manusia, itu cakar berbulu. Di mana kamu dipukuli? Pria gendut itu segera memalingkan wajahnya ke samping, mendekati Yun Hao, menunjuk ke wajahnya dengan satu tangan, dan berkata, ini, apakah makhluk di dalam cemburu pada pria gemuk dan ketampananku? Sengaja meninju wajah saya, Yun Hao menatap wajah samping pria gemuk yang ditumpuk dengan lemak, dan kemudian disegel dengan satu tangan, melemparkan teknik sumber, dan kekuatan khusus jatuh di wajah pria gendut itu. Diikuti oleh, di sisi wajah pria gemuk itu, cetakan kaki hitam kecil muncul, kelihatannya seukuran telapak tangan anak-anak, tapi cetakan kaki hitam ini memiliki suasana yang sangat dingin dan mendominasi. Sakit, pria gendut itu tersentak, dan ketika dia mengumpulkan vitalitasnya ke dalam tirai cahaya, dia terkejut ketika dia melihat jejak kaki hitam di wajahnya di tirai cahaya. Saudara Yun, ini, apa yang terjadi? Saya tidak akan mati, bukan? Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, untungnya, ini tidak terlalu serius, kekuatan terlarang belum menyerang daging dan darahmu, tetapi hanya muncul ke permukaan. Fatih, jadi, itu bukan masalah besar. Orang Yeji yang gemuk memiliki penampilan alami mereka sendiri. Yun Hao berpikir sejenak dan berkata, kamu hanya bisa senang bahwa kamu berkulit tebal. Pria gemuk. Segera, Yun Hao melemparkan teknik sumber lagi untuk membantu pria gendut itu menyingkirkan jejak kaki hitam di wajahnya. Kakak gemuk, aku akan memberimu satu set metode segel sihir sumber, lain kali kamu memasuki energi terlarang itu, lihat apakah kamu bisa menemukan makhluk yang ada di sana. Fatih, ini, akankah makhluk-makhluk di dalamnya membunuhku? Yun Hao, kemungkinan besar tidak. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu tidak akan sesederhana mengambil cakar kemarin. Bab 486 Pil Hematopoietik King Tian, Harapan Keluarga Su. Yun Hao dicap dengan gumpalan kekuatan spiritual dan meneruskan serangkaian teknik sumber sederhana kepada pria gemuk itu. Pria gendut itu berkedip, diam-diam merenung. Yun Hao tidak repot-repot. Pertemuan pria gendut dalam energi terlarang membunyikan panggilan bangun baginya. Jelas, tabu yang disentuh keluarga Su lebih rumit dari yang dia harapkan sebelumnya, dan bahkan melibatkan makhluk hidup. Segala sesuatu di batu sumber terkait dengan peradaban budidaya seni bela diri sebelumnya. Tetapi bahkan apa yang disegel dalam batu sumber terlarang akan tetap rusak oleh erosi waktu seiring berjalannya waktu. Bahkan lebih sulit untuk menyegel kehidupan di batu sumber, dan bahkan lebih sulit untuk bertahan hidup sejauh ini. Tetapi makhluk apapun yang dapat mempertahankan kehidupan di batu sumber tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Teror semacam ini tidak mengacu pada seberapa kuat mereka ketika mereka keluar dari batu sumber. Sebab, semakin kuat makhluknya, jika mereka ingin masuk ke batu sumber dan bertahan hidup, semakin besar harga yang harus mereka bayar. Kengerian, ini mengacu pada bakat, potensi. Dalam kehidupan Yun Hao sebelumnya, dia telah bersentuhan dengan makhluk yang keluar dari batu sumber, dan setelah mereka keluar dari batu sumber, mereka semua mencapai tingkat kekuatan puncak hanya dalam beberapa dekade dan menjadi salah satu raksasa di dunia kultivasi. Dan, batu sumber makhluk berdebu, hanya batu sumber terlarang yang bisa berhasil. Dengan kata lain, makhluk-makhluk ini telah dibungkus dalam energi terlarang untuk waktu yang lama. Akibatnya, mereka semua terkontaminasi dengan kekuatan tabu, dan bahkan jika mereka pulih dan mencapai puncak kekuatan mereka akan selalu menderita siksaan tabu. Dalam penyiksaan tabu, mereka sering menjadi sangat kejam, membunuh, haus darah, dan membunuh, sehingga membawa bencana dan kesengsaraan. Oleh karena itu, di dunia kultivasi, sering ditemukan bahwa makhluk yang dibangkitkan di batu sumber hampir semuanya dengan sikap yang sama, yaitu membunuh. Bagaimanapun, energi terlarang, paling-paling, hanyalah area terlarang seumur hidup.
Tetapi makhluk yang dapat terkontaminasi dengan energi terlarang bahkan lebih menakutkan daripada area kehidupan terlarang. Area terlarang kehidupan kecil sejauh ribuan mil, kebanyakan dari mereka mencakup radius puluhan ribu mil, dan yang paling menakutkan hanya mencakup radius ratusan ribu mil. Tetapi begitu makhluk yang terkontaminasi dengan energi terlarang tumbuh, itu setara dengan area terlarang kehidupan yang bergerak sesuka hati. Tentu saja, ini tidak mutlak. Beberapa makhluk, setelah pemulihan, masih dapat mempertahankan diri dalam siksaan energi terlarang, dan akan mencoba menahan kelahiran emosi negatif. Yun Hao bersentuhan dengan makhluk terlarang di kehidupan sebelumnya, dan dia dengan sempurna mempertahankan hatinya yang sebenarnya, dan dalam proses tumbuh dewasa, dia mencoba yang terbaik untuk menekan pikiran jahat, dan akhirnya berhasil menyelesaikan detasemen dan benar-benar menyingkirkan pengaruh energi terlarang. Jadi, Yun Hao ingin pria gendut itu mengamati lagi. Jika ditemukan bahwa makhluk, energi terlarang keluarga Su tidak tercemar oleh tabu, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika makhluk di dalamnya telah tercemar oleh energi terlarang, tidak ada pilihan kedua selain menghancurkan mereka. Sesaat kemudian, pria gendut itu menemukan set segel teknik sumber yang diturunkan oleh Yun Hao. Salah satu tangannya menyentuh pipi yang telah dipukuli, menghela nafas lagi, dan berkata, "Tuan gemuk itu cantik secara alami. Bahkan makhluk dari peradaban kultivasi sebelumnya sangat iri dan cemburu. Sungguh dosa. Itu semua salahku karena terlalu agresif. Ayah dan ibu, saya jelas tidak tampan, tetapi saya sangat kompetitif dan terlihat seperti pria yang sangat cantik." Yun Hao tidak repot-repot menjawab janggut ini, dan berkata, "Kakak gemuk, beri aku gumpalan aura energi terlarang yang belum kamu sempurnakan." Pria gendut itu sudah akrab dengan ini dan segera melakukannya. Yun Hao menyegel gumpalan aura energi terlarang ini dengan teknik sumber, yang digunakan untuk membantu Jin Yaner menstabilkan api bencana di tubuhnya dan bersiap untuk pemurnian akhir pil sumber untuk sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi dari bencana. Ngomong-ngomong, Saudara Yun, beberapa hari yang lalu, saya secara tidak sengaja mengungkapkan berita bahwa Xia Yi sedang menjelajahi rahasia tanah terlarang keluarga Su kepada kepala keluarga Su. Sikap kepala keluarga Su terhadap keluarga kerajaan Xia besar hari ini begitu tegas dan tegas. Itu pasti bukan hanya karena Anda. Dia seharusnya menyadari kegelisahan dan kebaikan keluarga kerajaan Xia besar, jadi dia memanfaatkan insiden hari ini sebagai kesempatan untuk mengusir Xia Yi dan mereka keluar dari kota Tiambao. Kata pria gendut itu. Yun Hao mengangguk dan berkata, "Oke, aku tahu. Apakah Su Haiming benar-benar merobek wajahnya dengan keluarga kerajaan Xia besar murni karena dia? Atau karena Su Haiming ingin menghilangkan bahaya tersembunyi ini? Itu tidak ada bedanya bagi Yun Hao." Tidak butuh waktu lama, pria gendut itu pergi. Yun Hao menemukan Jin Yaner, dan menyuntikkan gumpalan energi terlarang ke tubuh Jin Yaner. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Yun Hao berkultivasi dengan tenang, mengkonsolidasikan dan menstabilkan ranah tubuh roh tingkat atas yang baru saja dia tembus. Hari ini, masalah tentang acara batu sumber kota Tiambao akhirnya dimulai. Semua master sumber yang tertarik karena acara batu sumber dengan antusias berpartisipasi dalam acara akbar ini dan menunjukkan bakat mereka. Yun Hao tidak berpartisipasi dalam acara batu sumber. Ini hanya kontes antara generasi muda guru sumber. Selain itu, festival batu sumber tidak menarik apapun padanya. Yun Hao tidak muncul di bidang festival batu sumber untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi tidak peduli seberapa menakjubkan generasi muda master sumber yang ditunjukkan di festival batu sumber, tidak ada kemungkinan mereka bisa menekan cahayanya. Semua orang di kota Tempo sudah tahu bahwa pendekar pedang debu merah adalah master sumber, dan dia adalah master sumber yang bisa mengendalikan kekuatan bencana. Ini saja ditakdirkan untuk menjadi master sumber pertama yang memang layak dari generasi muda. Selama festival batu sumber diadakan di kota Tempo, Yun Hao didedikasikan untuk alkimia. Dia telah menggabungkan batu sumber bencana yang disiapkan dengan beberapa bahan obat langka untuk berhasil menyempurnakan pil sumber. Sekarang, apa yang dia sempurnakan adalah ramuan tingkat bumi terbaik untuk pemurnian berikutnya dari tubuh roh tingkat atas, pil hematopoietik langit biru. Segel api Taiyan menyebar dan berubah menjadi api yang mengamuk, menyala di bawah alchemy Ding. Ramuan yang diperoleh dari gudang ramuan keluarga Su dilemparkan ke dalam alkimia oleh Yun Hao satu demi satu. Ramuan belum berhasil disempurnakan,
tetapi seluruh ruang alkimia telah diisi dengan lapisan cahaya dan ki yang padat. Butuh waktu 2 hari. Pil hematopoietik langit biru akhirnya mencapai langkah terakhir pemurnian. Hati Yun Hao tergerak. Dia mengeluarkan cabang pohon ilahi surgawi yang dia peroleh dari tangan Xia Yi, dan di bawah kendalinya, api langsung menyelimuti cabang hijau zamrud ini. Cabang hijau zamrud ini tidak cukup untuk menyempurnakan setetes esensi ilahi surgawi, hanya gumpalan esensi ilahi surgawi yang disempurnakan. Nafas esensi ilahi surgawi perlahan ditaburkan ke dalam alchemy ding, memberikan pil hematopoietik King Tian di alchemy ding energi pendinginan yang lebih murni. 1 jam kemudian, berdengung, tripod alkimia bergetar. Satu persatu, ramuan dengan makna hijau melesat keluar. Dan ki terus-menerus seperti naga, aroma dan kaya dan harum, dan ada semburan penglihatan. Tungku ramuan, ini, rencana Yun Hao, awalnya untuk memurnikan 50 buah. Namun, dengan kekuatannya saat ini, menyempurnakan pil terbaik dari peringkat bumi, dia sedikit enggan, dan dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna, dan dia hanya mendapat 49 pil darah langit biru. Tingkat Cheng dan semacam, ini hampir bisa dikatakan sempurna. Yun Hao menelan pil dalam sekejap. Tiba-tiba, energi yang kuat di tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Yun Hao berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan teknik penciptaan primal, mengendalikan energi ramuan ini, memadamkan kulit, daging, otot dan tulang, 5 organ dalam, dan meningkatkan ki dan darah. Tubuh roh tingkat atas adalah untuk membuat tubuh fisik langit dan bumi semakin kuat, dan sepenuhnya mengintegrasikan 5 elemen yin dan yang, serta energi hidup dan mati, ke dalam setiap bagian tubuh. Setelah Anda menyelesaikan langkah ini, Anda akan dapat memengaruhi ranah tubuh Dao. Tubuh harta karun adalah bingkai. Tubuh roh berada di dalam kerangka kerja, meletakkan fondasi. Ketika Anda mencapai alam tubuh Dao, itu adalah tahap di mana teknik penciptaan primordial benar-benar menunjukkan misteri tertinggi. Bab 487, Air dan Api, jadilah satu. Keesokan harinya, Yun Hao berjalan keluar dari ruang alkimia. Pil hematopoietik King Tian, bagaimanapun, adalah pil terbaik di tingkat bumi, khasiat obatnya sangat kuat, dan setelah berkultivasi semalaman, Yun Hao pada awalnya baru dimurnikan, tetapi masih ada beberapa khasiat obat yang tersisa di dalam tubuh. Tidak mungkin menelan pil satu persatu setiap kali seperti sebelumnya. Ramuan yang dimurnikan di tungku kali ini cukup untuk digunakan untuk jangka waktu tertentu. Cilde, acara akbar batu sumber di kota Tiambao telah berakhir. Zhu Pin, yang sedang menjaga di luar ruang alkimia, segera melangkah maju dan berkata, dalam acara batu sumber ini, orang pertama yang mendapat tempat pertama adalah seorang wanita bernama Liu Piao Piao, yang memiliki bakat bagus dan penampilan yang superior. Kuncinya adalah setelah ini Liu Piao Piao memenangkan tempat pertama di festival batu sumber, dia juga mengatakan di depan umum bahwa dia ingin meminta saran Gonzi, berharap untuk berteman dengan Gonzi dan mendapatkan bimbingan Anda dari Gonzi. Yun Hao tidak mendengarnya, dan berkata, pergi dan panggil Jin Yaner ke kamarku. Zhu Pin tertegun sejenak, dan kemudian segera mengangguk. Juga, meskipun Liu Piao Piao terlihat sangat bagus dan merupakan master sumber yang sangat berbakat, dibandingkan dengan Jin Yaner, itu sedikit lebih buruk, dan dibandingkan dengan pelayan Yun Hao, Xia Xuan, itu bahkan lebih buruk. Bagaimana Yun Hao bisa melihat penggemar vulgar seperti itu? Sesaat kemudian, Jin Yaner datang ke kamar Yun Hao. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, dan tiba-tiba, pintu ditutup. Wajah Jin Yaner tiba-tiba menunjukkan sedikit kegugupan, dia menundukkan kepalanya, dan dia tidak berani menatap langsung ke Yun Hao. Yun Hao, aku berjanji pada kakekmu bahwa aku akan membantumu menghilangkan rasa sakit karena membakar tubuhmu dari bencana, dan hari ini aku akan memenuhi janjiku. Begitu kata-kata ini keluar, Jin Yaner tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di wajahnya, ada kegembiraan yang luar biasa. Sudah 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, kekuatan bencana telah mengamuk di tubuhnya, dan sesekali, itu membuatnya merasa sakit. Jika bukan karena kakeknya, dia tidak bisa bertahan lagi dan ingin menyerah dan mengakhiri siksaan yang menyakitkan ini sendiri. Jin Yaner kembali sadar sedikit karena terkejut, dan bahkan membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Yun Hao. Hong Chen Gonzi sangat baik, Jin Yaner harus mengingatnya di dalam hatinya, dan dia akan membalasnya dengan pegas. Yun Hao mendengus. Jentikkan jari Anda.
ayuan dan melesat dari ujung jarinya dan terbang di depan Jin Yaner. Pil sumber ini dibuat dengan memurnikan zat atribut air yang terkontaminasi bencana dengan menggabungkan metode seni sumber, dikombinasikan dengan alkimia. Tekan bencana dengan bencana. Tetapi penindasan semacam ini bukanlah penindasan total. Tetapi energi bencana dari atribut air ini memasuki tubuh Jin Yaner dengan cara yang lembut. Tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan dua energi bencana. Setelah selesai, Jin Yaner tidak hanya tidak lagi harus menderita bencana, tetapi juga akan mendapatkan kesempatan besar, kekuatan air dan api, dan kekuatan bencana akan menjadi kekuatannya yang kuat. Jin Yaner mengambil pil itu dan berkata, "Hong Chen Gonzi, apa yang harus saya lakukan?" Yun Hao, telan pilnya, jangan lakukan apa-apa lagi, aku akan menghadapinya. Jin Yaner mendengus dan segera menelan pil itu. Saat berikutnya, kekuatan bencana dari atribut air mengalir melalui tubuhnya. Dia mendengus teredam. Bahkan jika kekuatan bencana atribut air semacam ini disempurnakan menjadi pil sumber oleh Yun Hao, itu sangat ringan, tetapi itu masih bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Jin Yaner. Yun Hao langsung datang ke sisi Jin Yaner, dan jari tengah dan jari telunjuk kedua tangan disatukan, dan satu demi satu menunjukkan aliran vitalitas ke dalam tubuh Jin Yaner. Pada saat yang sama, dilengkapi dengan teknik sumber untuk membantu Jin Yaner sepenuhnya menyempurnakan energi pil sumber ini, dan menyelesaikan keseimbangan kekuatan air, api, dan kemalangan. Di gunung besar ratusan mil jauhnya dari kota Tiambao, di sebuah gua. Ahem, 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 batuk hebat terdengar. Di dalam gua, ada bulu binatang iblis putih, dan Pangeran Xia Yi berbaring di atasnya, terus-menerus batuk darah. Yuan pedang. Yun Hao mengamuk di tubuhnya setiap saat, seperti pedang kecil tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong tubuhnya. Energi api yang tersisa di lokasi yang terbakar tidak pernah bisa dibersihkan sepenuhnya, membuat Xia Yi sangat menderita dan kesakitan karena terbakar. Ada juga energi kematian yang terus mengikis ki hidupnya. Jika bukan karena dua pembangkit tenaga listrik alam Fa yang membantunya menyembuhkan luka-lukanya, dan sejumlah besar pil ramuan yang menggantung hidupnya, dia akan mati sejak lama. Namun meski begitu, dia lebih baik hidup daripada mati. Sejak mereka meninggalkan kota Tempo, mereka telah bersembunyi di hutan pegunungan ini. Xia Yi tidak mau kembali seperti ini. Dia juga ingin menghancurkan kota Tiambao dan membunuh pendekar pedang debu merah. Yang mulia, Festival Batu Sumber telah berakhir, pendekar pedang debu merah tidak berpartisipasi dalam Festival Batu Sumber, bidak catur kami telah berhasil memenangkan tempat pertama, dan telah menerima undangan dari keluarga Su, dan kemudian bidak catur kami dapat berhubungan dengan rahasia tanah terlarang keluarga Su. Seorang pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum berkata kepada Xia Yi. Xia Yi mengertakkan gigi dan berkata, tulang busuk dan nanah berserakan. Sudahkah kamu menyerahkannya kepada Liu Piao Piao? Itu telah diberikan kepadanya, tetapi dia belum menemukan kesempatan untuk menghubungi pendekar pedang Hong Chen. HMPH, jika kamu tidak menemukan kesempatan sekarang, bukan berarti masih tidak akan ada kesempatan di masa depan. Keluarga Su pasti akan membiarkan pendekar pedang Hong Chen juga memasuki tempat terlarang mereka untuk membantu, dan ketika saatnya tiba, biarkan Liu Piao Piao menyebarkan tulang busuk dan hati nanah sebagai hadiah besar untuk pendekar pedang Hong Chen. Dia menghinaku beberapa kali, dan dia masih ingin membunuhku. Bukan untuk membunuh pendekar pedang Hong Chen. Aku, Xia Yi, bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Ekspresi Xia Yi sangat mengerikan. Ahem, ahem. Kemudian, dia batuk darah dengan keras, dan sengsara. Setelah keadaan Xia Yi sedikit stabil, pembangkit tenaga listrik alam fase hukum berbicara, Yang mulia, kami telah merusak dua alam fase hukum, dan selanjutnya, hanya satu Liu Piao Piao. Saya khawatir akan sulit untuk berurusan dengan kota Tiambao. Xia Yi mendengus dingin dan berkata, ketika pangeran ini berangkat ke kota Tiambao, bagaimana mungkin dia tidak memiliki banyak persiapan? Yakinlah, selama Liu Piao Piao bisa memasuki tanah terlarang keluarga Su, tidak akan ada lagi ketegangan di akhir. Terlebih lagi, tetua dari Sekte Pedang Sungai Besar telah tinggal di kota Tiambao. Lu Yue sudah mati, jika dia tidak membunuh pendekar pedang debu merah, dia tidak akan berani kembali ke Sekte Pedang Sungai Besar untuk menghubunginya. Dia pasti akan bekerja sama dengan tindakan kita. Dengan cara ini, kita sekali lagi memiliki kekuatan dari 3 Menteri Dharma. Ketika saatnya tiba,
kekuatan di tanah terlarang keluarga Su akan meledak, keluarga Su akan memakan konsekuensinya, dan kehidupan kota Tiambao akan hancur. Setelah itu, Xia Yi mulai batuk darah dengan keras lagi, retakan pecah di tubuhnya, dan bahkan api secara spontan terbakar, membakar daging dan darahnya. Orang-orang dari Legiun Darah Besi di luar gua, Rao semuanya berpengalaman dalam 100 pertempuran, tetapi dalam beberapa hari terakhir, setiap kali mereka mendengar jeritan Xia Yi, rambut mereka berdiri. Ini menakutkan. Keluarga Su, kamar Yun Hao. Setelah beberapa jam, kekuatan air dan api di tubuh Jin Yaner telah membentuk keseimbangan yang lemah dengan bantuan Yun Hao. Selanjutnya, Jin Yaner hanya perlu menstabilkan dan mengkonsolidasikan keseimbangan kedua kekuatan bencana ini, dan tidak akan ada lagi risiko. Yun Hao menarik kekuatannya. Jin Yaner perlahan membuka matanya dan sekali lagi membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Yun Hao dan berterima kasih padanya. Yun Hao, dalam beberapa hari ke depan, jangan meledakkan kekuatanmu sesuka hati, tetaplah di keluarga Su untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Setelah menjelaskan kepada Jin Yaner pergi. Di malam hari yang sama, pria gendut itu datang langsung ke Yun Hao. Beberapa hari yang lalu, Yun Hao memberikan satu set segel sihir sumber kepada pria gemuk itu, meminta pria gemuk itu untuk memperhatikan makhluk dalam energi terlarang. Setelah beberapa hari, pria gendut itu tidak menemukan apa-apa. Tapi setiap kali saya masuk, saya akan mendapatkan beberapa cakar di wajah saya. Saudara Yun, keluarga Su memintaku untuk mengundangmu ke aula utama sebentar, dan mereka juga menemukan Liu Piao, yang merupakan yang pertama di Festival Batu Sumber, dan dua master sumber lama. Tampaknya keluarga Su sedang merencanakan pertikaian, dan ingin membawa Anda ke tanah terlarang keluarga Su untuk menyelesaikan masalah besar itu. Mata Yun Hao berkedip dan berkata, ayo pergi. Segera, keduanya langsung pergi ke aula keluarga Su. Bab 488, Pengakuan, Rahasia Tanah Terlarang. Di aula utama keluarga Su, Yun Hao datang sekali. Tapi kali ini, ketika dia mengikuti pria gendut itu ke pintu aula utama, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Seluruh aula diselimuti oleh pasukan khusus. Kekuatan ini terkait dengan peradaban kultivasi sebelumnya, dan jelas, akar penyebab kekuatan ini adalah sesuatu yang telah diukir dari batu sumber. Kakak Hong Chen, Su Yao menyapanya dari aula utama dan berkata, kepala keluarga, serta dua master sumber, serta Nona Liu, yang memenangkan tempat pertama di Festival Batu Sumber tahun ini, sudah ada di dalam, hanya menunggumu. Yun Hao mengangguk, lalu berjalan menuju gerbang aula utama. Melangkah ke aula utama. Tiba-tiba, kekuatan gelap menyelimutinya. Hanya, dalam sekejap, Yun Hao sudah memahami kegunaan kekuatan ini. Ini adalah kekuatan ingatan para dewa. Tetapi dalam keadaan normal, itu tidak berbahaya bagi siapapun. Itu jelas persiapan keluarga Su untuk kerahasiaan percakapan berikutnya. Di aula utama, Su Haiming, serta dua master sumber veteran yang ingin membeli bibit buah Jiao Xin Huiming terakhir kali, dan seorang wanita muda dengan sosok ramping, wajah dan temperamen yang luar biasa, mata mereka tiba-tiba menatap Yun Hao. Wanita, itu jelas Liu Piao, tempat pertama dalam acara batu sumber ini. Meskipun dia belum menjadi master sumber, dia tidak jauh lebih dekat untuk menjadi master sumber. Ketika bocah debu merah bersinar di kota Tiambao, saya tidak datang ke kota Tiambao pada saat itu, dan setelah saya datang ke kota Tiambao, saya selalu ingin mengagumi cahaya bocah debu merah. Tetapi sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan, dan akhirnya saya melihatnya hari ini. Liu Piao berkata sambil tersenyum, wanita kecil Liu Piao, saya berharap Putra Hong Chen dapat memberikan lebih banyak bimbingan tentang jalan master sumber di masa depan. Yun Hao mengangguk, dan menganggapnya sebagai tanggapan. Pria gendut itu datang, Nona Liu, Hong Chen tidak dekat dengan wanita, mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk mempertimbangkan pria gemuk itu dan saya? Pria gemuk, saya secara alami cantik, dan Nona Liu memiliki suami dan istri, kami bersama, melahirkan pria gemuk kecil. Saya telah memikirkan nama anak kami. Semua orang. Ekspresi wajah Liu Piaofe malu. Su Haiming terbatuk ringan dan berkata, Su Jun, jika kamu berbicara omong kosong lagi, kamu akan masuk kurungan. Pria gendut itu mengangkat bahunya, dengan jujur menyingkir, berdiri bersama Su Yao, dan bergumam, Su Yao,
apakah kamu pernah dikurung? Su Yao, tidak. Pria gemuk. Benar saja, kepala keluarga cemburu dengan kecantikan alami pria gemuk itu. Su Yao. Su Haiming memandang Yun Hao dan yang lainnya, dan berkata, aku memanggilmu ke aula utama hari ini karena aku memiliki sesuatu untuk diakui, dan aku berharap bisa mendapatkan bantuanmu. Seorang master sumber, kepala keluarga Su, tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Su Haiming terdiam sejenak, dan kemudian berkata, 100 tahun yang lalu, keluarga Su memperoleh batu sumber yang terlibat dalam tabu. Kepala keluarga generasi itu, karena dia tidak bisa mengendalikan keinginan di dalam hatinya, sangat sombong sehingga dia berpikir bahwa dia bisa membuka batu sumber dengan warisan 3000 tahun keluarga Su. Hasil, saat itu batu itu dibuka, dan keluarga Su menderita banyak korban. Energi terlarang benar-benar dilepaskan. Berhenti. Tiba-tiba, master sumber lain segera menyela, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, dan berkata, mengenai hal-hal terlarang, lelaki tua itu tidak ingin tahu, dan lelaki tua itu tidak ingin terlibat. Kepala keluarga Su, lelaki tua itu tidak berdaya. Orang tua itu mengucapkan selamat tinggal. Dengan itu, master sumber ini berbalik dan pergi, meninggalkan aula utama tanpa menoleh ke belakang. Selama orang-orang yang benar-benar memasuki pintu di jalan master sumber, mereka semua tahu satu hal dengan sangat baik, tanpa kekuatan guru surgawi sumber, jika mereka menyentuh tabu, mereka pasti akan mati. Bahkan jika Anda mati, Anda akan menyebabkan bencana besar. Selain itu, bahkan jika teknik sumber guru surgawi sumber dapat membuka batu sumber terlarang, sama sekali tidak ada guru surgawi sumber yang mau menghadapi kekuatan terlarang yang telah dilepaskan. Situasi yang dihadapi keluarga Su sekarang adalah yang ini, mereka telah melepaskan kekuatan tabu. Tuan Su, biarkan dia pergi seperti ini, dia tidak ingin membantu, tetapi jika dia menyebarkan berita tentang hal itu setelah dia pergi, itu akan membuat keributan besar. Kata Liu Piao Piao. Yun Hao sedikit terkejut. Setelah mendengar tentang hal-hal terlarang, wanita ini masih sangat tenang dan tenang, tidak bingung sama sekali, tetapi khawatir orang lain akan mengungkapkan rahasia keluarga Su. Su Haiming menghela nafas dan berkata, dia tidak akan membocorkannya. 10 tahun yang lalu, di aula yang sama, keluarga Su sudah mencoba mengundangnya. Itulah sikapnya saat itu, saya pikir dalam 10 tahun, dia akan sedikit berubah. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dia masih membuat pilihan yang sama. Master asal lain mendengar bahwa ada yang salah dengan kalimat ini dan berkata, dia mengetahuinya 10 tahun yang lalu. Tapi mengapa dia terlihat seperti baru saja mengetahuinya? Su Haiming menjelaskan, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Hari ini, di aula ini, aku menempatkan harta karun dari batu sumber bencana. Kekuatan harta karun ini menyelimuti aula utama. Selama kekuatan harta karun yang menyelimuti aula utama ini tidak menghilang, ingatan tentang peristiwa dan percakapan yang dialami di aula utama ketika ada yang meninggalkan aula utama akan hanyut. 10 tahun yang lalu, dia meninggalkan aula dengan enggan, dan ingatannya tentang rahasia itu menghilang. Kali ini juga, dan bukan hanya dia. Selama bertahun-tahun, keluarga Su juga telah mengundang banyak master sumber, yang sebagian besar enggan terlibat dalam masalah ini. Dan metode inilah yang telah digunakan untuk menjaga rahasia ini dan belum bocor. Semua orang memiliki ekspresi pengertian. Efek dari benda ini mirip dengan apa yang diduga Yun Hao. Sebagai keluarga dengan latar belakang asal 3000 tahun, keluarga Su memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Liu Piao Piao, Tuan Su, bagaimana jika Anda setuju untuk masuk sekarang, tetapi Anda ingin pergi di tengah jalan? Su Haiming, keluarga Su tidak akan membatasi kebebasan siapapun, tetapi mereka yang pergi juga harus menerima harta karun yang menutupi aula ini untuk menghapus kenangan yang relevan. Latihan semacam ini akan menyebabkan kerusakan pada jiwa, tetapi saya harap semua orang bisa mengerti, keluarga Su tidak punya pilihan lain. Jika berita bocor, keluarga Su tidak mampu menanggung konsekuensinya. Liu Piao Piao dimengerti. Su Haiming melanjutkan apa yang belum dia selesaikan sekarang, dan berkata, sejak keluarga Su menyentuh kekuatan terlarang 100 tahun yang lalu, mereka mengambil segel kekuatan paling kuat untuk pertama kalinya, jadi mereka tidak segera menghancurkannya menjadi bencana. Tapi energi terlarang itu terus meningkat. Oleh karena itu, keluarga Su hanya bisa terus mencari master sumber yang bersedia membantu, dan bersama-sama mereka dapat menekan energi terlarang itu.
Selama Master Sumber bersedia membantu, keluarga Su pasti tidak akan mengecewakan upaya mereka, dan keluarga Su akan menjaga keluarga mereka dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi keinginan mereka. Pada saat yang sama, dia juga akan mengeluarkan kodeks leluhur keluarga Su yang paling dekat dengan guru surgawi sumber, dan kodeks tersebut berisi semua pengalamannya dalam memengaruhi ranah guru surgawi Yuan, termasuk warisan teknik sumber inti keluarga Su. Dengarkan, kata-kata terakhir. Master Sumber yang agak tua di lapangan yang belum pergi tiba-tiba tergerak. Nenek moyang keluarga Su, dalam teknik Yuan, dapat digambarkan sebagai luar biasa. Meskipun dia gagal menjadi generasi Master Sumber surga pada akhirnya, tetapi pengalamannya adalah harta yang tak ternilai bagi siapapun di bawah Master Surga Sumber. Tuan keluarga Su, saya berjanji untuk membantu, keluarga saya tidak perlu diurus oleh keluarga Su. Tetapi saya ingin mendapatkan bola cerah yang dibuka keluarga Su dari batu sumber bencana 500 tahun yang lalu. Kata lelaki tua dari Master asal. Su Haiming segera menjawab, tidak masalah. Terima kasih Yang Yuanshi karena bersedia membantu. Saya akan membiarkan seseorang mengambil bola cahaya berwarna nanti. Liu Piao Piao, energi terlarang, meskipun menakutkan. Tetapi saya juga sangat penasaran. Sebagai Master Sumber, impian saya adalah menjadi Master Sumber suatu hari nanti. Sekarang setelah Anda terkena energi terlarang, Anda masih dapat menonton kodeks guru surgawi sumber setengah langkah keluarga Su, bahkan jika itu adalah bayangan untuk menjadi guru surgawi sumber. Su Haiming, terima kasih, Nona Liu. Akhirnya, Su Haiming menatap Yun Hao. Faktanya, yang paling dia pedulikan adalah pilihan pendekar pedang debu merah. Karena, pendekar pedang debu merah adalah orang dengan variabel terbesar, dan dia selalu merasa bahwa pendekar pedang debu merah dapat membawa harapan baru bagi keluarga Su. Yun Hao berkata dengan ringan, aku baik-baik saja dengan itu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Su Haiming jelas mengungkapkan rasa kegembiraan yang kuat, dan kemudian dia berkata, terima kasih, teman kecil Hong Chen. Liu Piao Piao, Tuan Su, lalu kapan kita akan mulai? Su Haiming, jika nyaman bagimu, kamu bisa mulai sekarang. Dia tampak cemas. Dapat dilihat bahwa energi terlarang semakin kuat, menyebabkan efek penindasan keluarga Su menjadi semakin buruk, dan hampir tidak dapat mendukungnya. Aku baik-baik saja, saya tidak punya hal lain untuk ditangani. Tuan Tanah Sumber, yang agak tua, serta Liu Piao Piao, bisa langsung pergi ke tanah terlarang keluarga Su. Yun Hao juga berkata, kalau begitu ayo masuk dan lihat. 3. Silakan ikut denganku. Su Haiming harus membawa Yun Hao dan mereka ke tanah terlarang keluarga Su. Bab 489, Hub Arai Sumber, Hantu Batin. Su Haiming memimpin semua orang untuk membuka segel dan benar-benar memasuki tanah terlarang keluarga Su. Nafas kuat energi terlarang langsung mengalir ke wajahnya. Orang tua dari divisi Tanah Sumber, termasuk Liu Piao Piao, tiba-tiba memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Bahkan hati Yun Hao tenggelam. Nafas terlarang, ini telah disegel oleh keluarga Su selama 100 tahun, dan selama 100 tahun terakhir, ia telah tumbuh lebih kuat. Dengan tingkat nafas yang menakutkan sekarang, begitu benar-benar di luar kendali, itu pasti akan mengarah ke area kehidupan terlarang tambahan dalam radius ribuan mil di dunia ini. Su Haiming segera berkata, keluarga Su memiliki susunan sumber super yang diatur di sini, dan susunan sumber ini ditinggalkan oleh leluhur keluarga Su kita yang hampir dipromosikan menjadi guru surgawi sumber. Justru karena susunan sumber inilah ia telah aman dan sehat selama 100 tahun terakhir. Ini adalah diagram formasi arai sumber, silakan lihat. Su Haiming mengangkat tangannya dan melambai, dan tiba-tiba, peta formasi dari 3 formasi sumber terbang keluar secara terpisah. Yun Hao dan mereka bertiga mengambil alih peta formasi. Orang tua dari Master Sumber melihatnya, dan kemudian berkata, ini tak terduga, tidak bisa dipercaya, dengan pencapaian seni sumber lelaki tua itu, dia hanya dapat memahami 1 atau 2 prinsip, dan dia tidak dapat memahami misteri sebenarnya di dalamnya. Jika Anda dapat sepenuhnya memahami Source Array ini, Anda pasti akan bisa menjadi Source Master teratas. Di antara kata-kata orang tua, itu menghargai diagram formasi dan menyimpannya. Ini adalah hal yang baik untuk Master Sumber, dan itu lebih penting daripada kode pengalaman setengah langkah Master Sumber surga keluarga Su untuk menyerang guru surga sumber. Bagaimanapun, pengalaman itu berada pada tingkat yang sangat tinggi. Bahkan jika dia memberinya kodeks sekarang, dia tidak akan membutuhkannya.
Tetapi diagram arai sumber ini adalah hal yang baik yang benar-benar dapat membantunya menemukan arah peningkatan pada tahap saat ini. Setelah sepenuhnya memahami diagram arai sumber ini dan memiliki level master sumber tingkat atas, pergi untuk melihat kodeks yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Su untuk memahami bagaimana memengaruhi ranah master sumber. Liu Piao melihatnya sebentar, tetapi hanya melihat hal kecil, dan kemudian menyingkirkan peta susunan sumber. Yun Hao benar-benar memahami diagram arai sumber ini secara sekilas. Dengan penglihatannya, dia secara alami menemukan banyak masalah dengan susunan sumber ini dalam sekejap. Tetapi masalah ini bukan yang paling penting saat ini. Karena, energi terlarang sudah diambang meledak benar-benar di luar kendali, bahkan jika susunan sumber ini benar-benar disempurnakan, itu tidak berguna, dan tidak dapat ditolak sama sekali. Oleh karena itu, Yun Hao tidak menyebutkan hal-hal ini. Tuan Su, dalam waktu singkat, kita pasti tidak dapat memahami susunan sumber, apa yang akan Anda biarkan kami lakukan? Liu Piao bertanya. Su Haiming, arai sumber ini, masih ada beberapa hub, dan Anda harus bertanggung jawab. Peta susunan sumber di tangan mereka bertiga ditandai dengan posisi, dan ketika mereka bertiga tiba di pusat formasi yang menjadi tanggung jawab mereka, semua orang akan bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan susunan sumber sedikit lebih banyak, dan itu juga dapat menunda waktu ketika energi terlarang benar-benar di luar kendali. Mata lelaki tua itu berkedip, dan dia berkata, jika energi terlarang benar-benar meledak, kemana kita pergi dari sini? Su Haiming menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir, ketika hari itu tiba, keluarga Su akan membiarkanmu pergi terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah bencana yang disebabkan oleh keluarga Su, dan master sumber keluarga Su akan tinggal di sini sampai saat-saat terakhir, mencoba mengurangi kekuatan bencana ini sedikit. Keluarga Su tidak akan membiarkan semua orang yang datang untuk membantu mengambil nyawa mereka dengan orang tua dari divisi sumber, janji orang-orang dari keluarga Su di kota Tiambao, lelaki tua itu dapat mempercayainya. Oke, maka lelaki tua itu akan pergi ke lokasi yang ditandai pada peta susunan sumber terlebih dahulu. Liu Piao segera menatap Yun Hao. Pemahaman Hong Chen Gongxi tentang teknik sumber pasti memiliki pemahaman yang unik. Jika saya tidak mengerti apa-apa tentang susunan sumber ini selanjutnya, dapatkah saya meminta saran dari Hong Chen Gongxi? Pria gendut itu segera melangkah maju lagi. Nona Liu tidak mengerti apa-apa. Pria gendut itu akan membimbingmu. Yang terbaik dari Tuan Gemuk adalah mengemudi langsung ke jangka panjang, menyelesaikan masalah dengan istilah sederhana, dan memastikan bahwa dia dapat membantu Nona Liu mengeruk keraguannya. Wajah Liu Piao malu lagi, dan berkata, terima kasih Su Gongxi, aku akan pergi ke pencerahan sendirian dulu. Pria gendut itu mengangguk dan berkata, oke, jika Nona Liu benar-benar tidak bisa mengeruknya, jangan lakukan sendiri, itu sangat menyedihkan, datang saja ke Tuan Gemuk kapan saja. Pria gendut itu dengan senang hati melayani Nona Liu. Selain membahas susunan sumber bersama, kita juga bisa mendiskusikan kehidupan bersama dan membahas kelahiran sepasang janin naga dan phoenix. Ledakan, Su Haiming akhirnya tidak tahan lagi, dan menamparkan kepala pria gemuk itu, dan pria gendut itu berbaring di tanah dan berkedut. Liu Piao benar-benar tidak ingin menghadapi pria gemuk kurang ajar ini lagi, jadi dia berkata, Tuan keluarga Su, kalau begitu saya akan pergi ke area pusat formasi yang saya tanggung jawab terlebih dahulu. Setelah, lelaki tua dari divisi sumber dan Liu Piao pergi, Su Haiming memandang Yun Hao, apa pendapat bocah Hong Chen itu? Tatapannya penuh antisipasi. Saya harap Yun Hao bisa memberikan harapan. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, lakukan yang terbaik, patuhi takdir surga. Su Haiming menghela nafas, mengangguk, dan berkata, kalau begitu selanjutnya, akan ada teman kecil Lao Hong Chen. Pria gendut itu bangkit dari tanah, menutupi kepalanya yang telah dipukuli oleh Su Haiming, memamerkan giginya, dan berkata, Tuan keluarga, saya membawa Hong Chen Gongxi ke area hub susunan sumber. Su Haiming tahu bahwa hubungan antara pria gemuk dan pendekar pedang Hong Chen tidak biasa, jadi dia bersenandung dan berkata, jangan lupakan bisnis nanti. Pria gendut itu menepuk dadanya lebih besar dari timbangan Liu Piao, dan meyakinkan dengan tegas, jangan khawatir, pria gendut itu dapat diandalkan, dan aku akan memakan energi terlarang nanti. Su Haiming, pria gemuk, saya sudah mengaku kepada saudara laki-laki saya, ini bukan rahasia, kepala keluarga,
Anda kecil. Su Haiming terdiam lagi. Depan, pria gendut itu membawa Yun Hao ke area hub arai sumber yang menjadi tanggung jawabnya. Sepanjang jalan, saya melihat banyak master sumber, yang semuanya sepenuhnya mendukung susunan sumber keluarga Su. Pria gendut itu menyapa semua orang dengan hangat. Keluar. Seberapa jauh bagiku untuk berkedip sejauh yang aku bisa, aku tidak ingin melihatmu. Ah, pria gendut itu tidak peduli sama sekali, dan berkata, Saudara Yun, orang-orang tua ini berpikiran sangat kecil. Saya hanya bertanya kepada mereka apakah pria gendut itu adalah pria paling tampan di kerajaan kuno Xia besar, dan mereka tidak mau mengakuinya karena kecemburuan. Pria gemuk kecil, apakah kamu punya wajah? Lao Su tidak memperhatikanmu, kamu bertanya di telinga Lao Su sepanjang hari. Seorang lelaki tua memarahi dengan marah dengan wajah merah. Yun Hao melirik pria gemuk itu. Pria gendut itu tidak memiliki wajah dan kulit, dia tak terkalahkan di dunia, dan dia tidak terlihat malu sama sekali. Setelah beberapa saat, sekelilingnya kosong, dan tidak ada orang lain. Pria gendut itu berkata dengan suara rendah, sebagian besar waktu, penatua tertinggi dari keluarga Su menjaga di sebelah masa energi terlarang itu, tetapi dia harus meluangkan waktu 3 jam sehari untuk mempertahankan susunan sumber ini. Hitung waktunya, dalam setengah jam lagi, dia akan meninggalkan energi terlarang untuk sementara di sebelah susunan sumber dan pergi untuk mengontrol susunan sumber. Jika Anda ingin masuk dan melihat-lihat, setengah jam kemudian adalah kesempatan terbaik. Tidak, perlu berkomunikasi terlebih dahulu. Pria gendut dan Yun Hao telah lama memiliki pemahaman diam-diam. Dia tahu bahwa Yun Hao sangat tertarik pada makhluk di dalam energi terlarang, dan dia pasti ingin menyelam ke dalam energi terlarang untuk melihatnya. Adapun kengerian energi terlarang, pria gendut itu tidak khawatir Yun Hao tidak akan tahan sama sekali. Bagaimanapun, gong menelan surga yang dia gunakan untuk makan energi terlarang diberikan oleh Yun Hao. Dalam kognisinya, tidak ada yang bisa membuat Yun Hao bingung. Yun Hao mengangguk. Setelah pria gendut itu mengirim Yun Hao ke pusat susunan sumber, dia berkata, kalau begitu aku akan pergi ke energi terlarang untuk makan sedikit dulu. Kamu ingat waktunya, dan kamu bisa datang kepadaku dalam setengah jam. Yun Hao mengangguk. Di luar kota Tiambao, di gua-gua pegunungan. Yang mulia, tetua dari Sekte Pedang Sungai Besar telah dihubungi. Dia berjanji untuk bekerja sama dengan kami. Selain itu, Liu Piao Piao pergi ke aula utama keluarga Su hari ini, dan dia tidak pernah keluar lagi. Tampaknya dia telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari keluarga Su dan memasuki tanah terlarang keluarga Su. Seorang orang kuat di alam hukum melapor kepada Xia Yi. Xia Yi mendengus, kuat menahan rasa sakit yang parah dari lukanya, dia duduk dan meraung, bersiaplah, begitu ada getaran abnormal di kota Tiambao, maka bunuh langsung. Hancurkan keluarga Su terlebih dahulu, lalu bunuh ke tanah terlarang mereka. Pangeran ini secara pribadi akan menyiksa pendekar pedang Hong Chen sampai mati. Bab 490, Menghancurkan Dunia. Di dalam tanah terlarang keluarga Su, Yun Hao duduk bersila, menjalankan latihan, dan terus menyempurnakan energi pil hematopoietik King Kong yang tersisa di tubuhnya. Adapun susunan sumber keluarga Su ini, dia tidak perlu membantu mengendalikannya untuk saat ini. Mereka bertiga, yang baru saja masuk, pertama-tama perlu memahami susunan sumber sebelum mereka mulai melakukan pekerjaan resmi mereka. Setelah Yun Hao melihat diagram susunan sumber sekali, pemahamannya tentang susunan sumber ini melampaui siapapun di keluarga Su, tetapi tidak perlu menunjukkannya sekarang, jika tidak, jika menarik terlalu banyak perhatian, akan merepotkan untuk menyelami energi terlarang dan menjelajahi rahasia makhluk di dalamnya. Seperti yang dikatakan pria gendut itu. Setengah jam kemudian, kekuatan susunan sumber di tanah terlarang tiba-tiba meningkat pesat. Ini berarti bahwa master sumber teratas keluarga Su saat ini, penatua tertinggi yang telah menjaga di sebelah energi terlarang, juga telah pergi untuk mengontrol susunan sumber secara langsung. Yun Hao segera berangkat, menghindari area yang dijaga oleh divisi aktif di sepanjang jalan, dan masuk jauh ke inti tanah terlarang keluarga Su. Tidak butuh waktu lama. Awan energi abu-abu seperti gunung setinggi 100 zang muncul di garis pandang Yun Hao. Ekspresi Yun Hao menjadi berkali-kali lebih serius. Faktanya, ketika keluarga Su pertama kali bersentuhan dengan tabu ini tidak kuat, paling-paling, awalnya melibatkan gumpalan tingkat tabu. Jika tidak, susunan sumber keluarga Su tidak akan dapat ditekan sama sekali. Namun seiring berjalannya waktu,
kekuatan terlarang ini terus tumbuh dan menjadi seperti sekarang. Ekspresi serius. Yun Hao mengungkapkan sentuhan keraguan. Keluarga Su tidak mengerti betapa menakutkannya energi terlarang ini, tetapi Yun Hao mengetahuinya dengan sangat baik. Energi terlarang yang telah menjadi begitu besar secara logis bukanlah sesuatu yang dapat ditekan dan diblokade oleh susunan sumber keluarga Su ini sama sekali. Bahkan jika itu 2 kali lebih kecil. Arai sumber keluarga Su, ini tidak dapat ditekan sama sekali. Satu-satunya penjelasan, kemudian, adalah bahwa itu ada hubungannya dengan makhluk yang ada dalam energi terlarang. Pikiran Yun Hao berputar dengan cepat, dan saat berikutnya, sosoknya terbang menuju energi terlarang abu-abu yang menakutkan ini. Tubuh Yun Hao, saat dia akan bersentuhan dengan energi terlarang ini, saya melihat bahwa dia segera disegel dengan satu tangan, dan segel teknik sumber dilemparkan, berubah menjadi lapisan cahaya berkilauan yang penuh dengan makna misterius dan tidak dapat diprediksi, yang sesuai dengan permukaan tubuhnya. Dalam menghadapi energi terlarang yang begitu kuat, bahkan Yun Hao harus melakukan beberapa cara perlindungan. Yun Hao awalnya bertanggung jawab atas area pusat formasi. Liu Piao memanfaatkan fakta bahwa semua master sumber memegang kendali penuh atas susunan sumber saat ini, dan datang. Hah, bagaimana dengan orang-orang, mengapa hilang? Liu Piao tidak memperhatikan Yun Hao, dan langsung memasukkan botol giok yang dia pegang di tangannya ke dalam cincin penyimpanan. Dia berdiri diam, merenung sejenak, lalu pindah ke area lain. Tidak banyak. Liu Piao mendatangi seorang lelaki tua yang melemparkan teknik sumber dan mengendalikan susunan sumber dengan sekuat tenaga. Liu Piao, aku telah melihat Zhou Senior. Liu Piao membungkuk dan sopan. Orang tua, itu tidak memandangnya, dan berkata, sumber seni jenius yang baru saja masuk. Tempat pertama di Festival Batu Sumber, saya tahu Anda, jika Anda memiliki sesuatu, saya akan membicarakannya nanti. Lelaki tua itu tidak boleh terganggu sekarang. Liu Piao tersenyum tipis dan berkata, Zhou Senior, aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata, kamu sibuk denganmu. Katakan, hati. Liu Piao tergerak, dan dari cincin penyimpanan, dia mengeluarkan liontin giok dan meletakkannya di depan lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua, itu tiba-tiba berubah drastis. Liu Piao, yang lain berpikir bahwa Senior Zhou adalah orang yang berpikiran terbuka yang tidak perlu dikhawatirkan. Namun secara kebetulan, wanita kecil itu berkenalan dengan keturunan tersembunyi dari pendahulu Zhou. Kami memiliki hubungan yang baik, dan keturunan Senior Zhou tahu bahwa saya akan datang ke kota Tiambao, dan mereka secara khusus mempercayakan saya untuk menyapa Senior Zhou. Anda, apa maksudmu? Orang tua itu berkata dengan marah. Liu Piao tersenyum dan berkata, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Hanya saja saya dipercayakan oleh seseorang untuk menyapa Senior Zhou. Senior Zhou dapat yakin bahwa orang-orang kita akan merawat keturunan Senior Zhou dengan baik, sehingga mereka bisa diberi makan dengan baik dan riang. Selama tidak ada kecelakaan tak terduga, mereka selalu bisa aman. Katakanlah. Liu Piao berbalik dan pergi. Orang tua itu segera mengambil liontin giok di tanah, ekspresinya sangat rumit, dan kekhawatiran serta amarahnya bercampur. Setelah beberapa saat, Liu Piao datang ke sisi master sumber lagi. Energi terlarang di dalam. Pria gendut itu membuka mulutnya dan menelan. Perutnya sudah membengkak lagi, seperti gelembung super, seolah-olah akan meledak jika dia menusuknya. Meskipun itu adalah energi terlarang dan tidak memiliki rasa, benda ini penuh. Sejak dia berlatih gong menelan surga, bahkan jika dia telah makan dan makan, kecepatan di mana gong menelan surga menyempurnakan energi terlalu cepat, dan pria gemuk itu tidak bisa makan cukup, dan dia selalu merasa lapar. Tetapi ketika dia mulai memakan energi terlarang ini, kebahagiaan makan perut kenyang hampir meledak, datang dan makan sekali sehari. Pencuri yang makan setiap hari sudah kenyang. Ranah kultivasinya telah meningkat pesat. Beberapa hari yang lalu, dia dipromosikan ke satu alam, dan sekarang, dia telah mencapai puncak satu alam, dan dia akan berlari ke alam surga gua. Pria gendut itu makan dengan gembira dan bangga, dan berkata, orang gemuk itu berkhotbah dengan makan, dan masa depan akan diktator untuk selamanya, dan pria kuat pertama yang tampan dan cantik di 9 langit dan 10 bumi tidak lain adalah pria gemuk. Tiba-tiba sebuah cakar kecil berbulu muncul di depan pria gemuk itu dari udara tipis. Mata pria gendut itu membelalak.
Dia ingin bersembunyi, tapi tiba-tiba, dia tidak bisa bergerak. Cakar kecil yang berbulu diarahkan ke wajah pria gemuk itu. Memukul. Ah, pria gendut itu berteriak, kepalanya dimiringkan, dan tubuhnya yang kembung terbang langsung ke samping. Ini dia, cakar kecil itu menamparkan wajah lagi. Baru-baru ini, dia telah dipukuli setiap hari ketika dia datang untuk makan energi terlarang, dan dia telah dipukuli lebih dan lebih sering kali, dan kuncinya adalah memukuli wajahnya yang tampan. Hal kecil, keluar dari sini untuk pria gendut itu. Pria gendut itu berteriak marah. Saat berikutnya, cakar berbulu tiba-tiba muncul di sebelah wajahnya yang lain dan melambai-lambaikan mereka begitu saja. Pukul, kepala pria gendut itu dimiringkan lagi, dan tubuhnya terus terbang ke samping. Ah! Cakar kecil berbulu muncul di depan pria gemuk itu lagi. Pukul. Kali ini, tamparan langsung di wajah. Jika Anda tidak memukul wajah seseorang, Anda dapat mempermalukan pria gendut itu, tetapi Anda tidak bisa menamparkan wajah pria gendut itu. Pria gendut itu masih harus mengandalkan wajah ini untuk berjalan di dunia. Pria gendut itu berteriak sedih, lalu terus makan, makan, makan. Bagaimana cara mengatasi masalah? Hanya makan tanpa henti. Cakar kecil yang berbulu, terus-menerus memukul dan memukul, khususnya menamparkan wajah. Sesaat kemudian, seluruh wajah pria gendut itu benar-benar cacat. Pria gendut itu diliputi kesedihan dan kemarahan. Hal kecil, kamu menggertakku hari ini, dan kamu akan dipukuli oleh tuan gemuk di masa depan. Cakar berbulu kecil itu tampak marah, dan ketika mereka muncul kembali, mereka benar-benar menjadi beberapa kali lebih besar. Gemuk, kamu, apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menjadi kaki babi besar, pria gendut itu akan takut Anda tidak akan berhasil? Cakar besar yang berbulu jatuh lagi. Selamatkan hidupku, aku salah. Pria gendut itu segera memegangi kepalanya di tangannya dan mengaku. Benarkah? Pukulan berat yang diharapkan tidak muncul. Pria gendut itu akhirnya menghela nafas lega. Tuan Cakar, pria gemuk, aku tidak tahu Taisan dengan mata. Pria gemuk akan menggosok kakimu di masa depan. Jangan berkelahi, mari kita rukun dan saling mencintai. Pria gendut itu bergumam sambil melepaskan tangan yang memegang kepalanya dan melihat ke atas. Baru kemudian dia menemukan bahwa sosok Yun Hao berdiri di depannya. Air mata emosi pria gendut itu mengalir keluar. Sekarang, Yun Hao melemparkan teknik sumber, lapisan kekuatan misterius, dan memperbaiki cakar berbulu besar di udara. Melihat ini, pria gendut itu tiba-tiba meledak dengan semua keluhan dan amarahnya. HMPH, pria gendut itu bijaksana dan berani, bagaimana dia bisa takut pada hal kecilmu? Pria gendut itu memakanmu. Dengan raungan, pria gendut itu mengayunkan tinjunya dan menabrak cakar besar yang dipasang di udara oleh Yun Hao dengan teknik sumber. Tiba-tiba, ledakan pada cakar berbulu besar ini, nafasnya bergetar, langsung menghancurkan kekuatan penjara teknik sumber Yun Hao, dan cakar itu menamparkan dan mengenai wajah pria gemuk yang bergegas itu lagi. Ah, pria gendut itu berteriak dan terbang mundur. Cakar berbulu menyusut dan melangkah mundur untuk bersembunyi di energi terlarang. Yun Hao mendengus dingin, tangannya terhubung ke segel, dan segel teknik sumber meledak dengan cahaya cemerlang, dan lapisan cahaya teknik sumber melonjak keluar seperti air pasang, melonjak menuju cakar yang ingin bersembunyi di energi terlarang. Meong. Kemudian, seekor kucing susu mengeong terdengar, yang sepertinya bercampur dengan sedikit amarah, dan energi terlarang di sekitarnya tiba-tiba tampak mendidih, menghancurkan dengan gila-gilaan, menghancurkan cahaya teknik sumber Yun Hao. Sosok Yun Hao segera melintas, dan dia bergegas ke sisi pria gemuk yang dipukuli, memegang kerah pria gemuk itu dengan satu tangan, dan mundur lagi. Ledakan. Dampak energi terlarang membawa semburan ledakan seperti guntur. Untungnya, Yun Hao mundur ke kejauhan dengan pria gendut itu tepat waktu. Pria gendut itu berdebar-debar. Setelah badai energi terlarang mereda, pria gendut itu berkata, Saudara Yun, jika kamu datang sedikit kemudian, mungkin Tuan Gemuk akan menekan hal kecil ini. Menindas pria gemuk itu, dan jangan lihat siapa pria gemuk itu. Pria gendut itu penuh dengan nyali, keberaniannya tak tertandingi, dan dia adalah dewa perang alami. Yun Hao. Saat berikutnya, dengan lambaian tangannya, sepotong sumber cahaya ajaib jatuh ke wajah pria gemuk itu, dan tiba-tiba, jejak kaki hitam pekat muncul di wajah pria gendut itu.
Ah, nyeri. Aku membunuh pria gemuk itu. Yun Hao tidak bisa berkata-kata, melintasi sebagian dari energi hidupnya, dikombinasikan dengan teknik sumber, dan membantu pria gemuk itu menghilangkan jejak kaki hitam di wajahnya. Setelah beberapa saat, pria gemuk yang kembali normal memadatkan vitalitasnya menjadi cermin, melihat-lihat, membelai wajahnya dengan tangannya, dan berkata, untungnya, tidak ada bekas luka di wajah. Yun Hao tidak memperhatikan pria gemuk itu lagi, matanya dalam, seolah-olah ada cahaya ilahi di matanya, dan dia melihat sekeliling diam-diam. Pria gemuk, saudara Yun, benda apa itu? Ekspresi Yun Hao serius dan berkata, binatang sunyi. Ini adalah makhluk yang sangat menakutkan. Menurut beberapa petunjuk, dapat disimpulkan bahwa peradaban kultivasi terakhir sebenarnya sangat makmur dan kuat, dan brilian. Namun, peradaban kultivasi terakhir tampaknya berubah dari kemakmuran menjadi menurun dalam waktu singkat, dan kemudian menghilang ke sungai panjang bertahun-tahun. Ada sejumlah master surgawi sumber tingkat atas yang telah bersama-sama menyimpulkan dan membuat tebakan yang sangat berani. Peradaban kultivasi terakhir mungkin dihancurkan oleh makhluk yang disebut Desolate Beast. Binatang sunyi, jadi disebut juga binatang sunyi dunia. Dalam kehidupan Yun Hao sebelumnya, dia telah mempelajari teknik sumber untuk waktu yang lama, dan bahkan bersentuhan dengan patah tulang dari binatang yang dicurigai sunyi. Aura, semacam itu mirip dengan aura yang terpancar dari cakar berbulu barusan. Sangat mungkin bahwa apa yang dipelihara dalam masa energi terlarang ini adalah anak binatang buas yang hidup dan sunyi. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.